Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih responnya Waalaikumsalam. Tom. Oke. Oke, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul ya di siang ini di apa ya? Ini kalau kami nyebutnya kuliah perdana nih. Terima kasih sekali Om Arbain sudah berkenan join di webinar ini Om. Tidak lupa selamat datang Pak Kaprodi, Bapak Muhammad Najib Haryanto, yang nanti kami minta untuk membuka webinar ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, nanti karena waktunya Om Arbain nggak banyak loh hari ini. Hari ini ada berapa Om? Mute masih Om, mute Om. Cuma nanti malam aja yang sama Pak Joni. Oh, Pak Joni data, oke. Jadinya, oh ya, saya mengucapkan selamat datang dulu dari seluruh Indonesia ya ini ya. Ada yang dari UNY, ada yang dari Semarang, ada yang dari Solo, ada yang dari Tegal, ada yang dari macam-macam Om. Ini kayak ngobras ini Om kita Om. Nanti di absen aja nanti. Oke, Pak Najih sudah ready Pak Najih? Oke, tanpa panjang lebar lagi, kami aturkan waktu untuk Pak Najih untuk membuka acara ini, kemudian nanti kita akan lanjutkan ke paparan Om Arbain. Begitu Pak dan Om Arbain? Siap. Siap, oke. Monggo Pak Najih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Om atau Pak ini, Pak Arbain Rambe. Om. Yang Om aja Om ya. Om Arbain Rambe. Selalu saya selalu lihat Om itu sebelumnya di Kompas begitu ya, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang alhamdulillah hari ini kita bisa langsung ketemu dengan Om Arbain begitu. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya. Oke, kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di kesempatan siang hari ini. Jadi, teman-teman semuanya, for your information, jadi kegiatan ini adalah kegiatan program studi ilmu komunikasi UAD, bekerja sama dengan berbagai macam perguruan tinggi di berbagai macam program studi ilmu komunikasi yang ada di lingkup Jogja, Jawa Tengah. Kenapa? Karena kita berada dalam satu lingkup atau satu payung, yaitu Aspikom, Korwil Jogja, Jawa Tengah, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Koordinator Wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para partner, kampus partner, ada Prodi Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Untas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Untas Tidar Magelang, Prodi S1 Ilmu Komunikasi Stikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Untas Amikom Purwokerto, Prodi D3 Komunikasi Politeknik Indonesia Surakarta, Prodi S1 Ilmu Komunikasi Unisri Solo, Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Univet Bantara Sukoharjo, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Ilmu Komunikasi Untas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Usahid Surakarta, Prodi Broadcasting Akademi Komunikasi Radia Binatama Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Untas Peradaban, Prodi Manajemen Informasi dan Komunikasi Sekolah Tinggi Multimedia STMM Yogyakarta, kemudian Program Studi Ilmu Komunikasi Untas Islam Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Trisakti Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD APMD Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Budaya dan Ilmu Komunikasi Unisula Semarang, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang atau Unima yang telah bekerja sama
dengan kami. Jadi Om Arba'in for your information, ini mahasiswanya tidak hanya mahasiswa ilmu komunikasi UAD, tapi juga mahasiswa dari kampus-kampus yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena kami semuanya ini dalam satu payung, kita bekerja sama, kita berkolaborasi, karena mumpung masih pandemi begitu ya, dan kita belajar banyak dari pandemi, yang mana pandemi ini membuka banyak sekali ruang-ruang virtual, sehingga ruang virtual inilah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk lebih membuka kerjasama, begitu ya. Jadi selamat menikmati materinya Om Arba'in. Siapa sih yang nggak tahu begitu ya? Beliau kan legend, gitu ya. Bahkan Instagramnya pun sudah centang biru, nggak jarang ya, yang sudah centang biru gitu ya. Ya, jadi silahkan dinikmati materinya. Tidak susah berpanjang lebar, saya langsung lemparkan ke Mas Arief lagi. Monggo Mas Arief, terima kasih dari saya. Nun wal kolami wa yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Kaprodinya semangat banget. Oke. Om, langsung aja Om. Atau ada pengantar lagi? Karena kan waktunya Om Arba'in ini yang memang kita tunggu-tunggu. Oke, siap. Silahkan Om. Oke, siap. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak berpanjang, saya langsung masuk ke materi, yaitu seperti yang sudah disebutkan adalah fotografi industri. Saya akan memulai 5 slide pertama dengan suatu introduksi supaya semuanya itu terangkum dalam suatu pemahaman yang sama ya. Jadi saya mulai dari foto ini. Ini foto termahal di dunia, 4,3 juta US dollar. Segala catatan, peserta kalau mau print screen no problem ya, silahkan di print screen, dipakai materinya juga nggak masalah. Ini adalah foto termahal di dunia sampai saat ini belum terkalahkan, karya Andreas Gursky. Anda bisa googling foto ini. 4,3 juta US dollar alias sekitar 65 juta rupiah ya. 70 juta rupiah. 70 miliar rupiah. 70 miliar rupiah foto ini. Saya sering ditanya, Om, kenapa foto ini mahal? Kenapa? Nanti jawabannya nanti saya berikan ya. Kenapa foto ini mahal? Satu, ini foto termahal nomor 1 di dunia. Ini foto termahal nomor 2 di dunia. Ya, Cindy Sherman, seorang pematung perempuan ya, terjual 3,9 juta US dollar alias sekitar 55 miliar rupiah. 55 miliar rupiah ya. Ini saya kasarnya dicetakin, diframein, dikasih, suruh masang di rumah saya juga emoh ya foto ini ya. Tapi ada yang mau membayar 55 miliar rupiah. Ini foto termahal nomor 3 di dunia ya. Gursky lagi 3,3 juta US dollar alias sekitar 50 miliar rupiah. Ini gudangnya Alfamart sebetulnya ya. Gudangnya Alfamart dipotret, dijual 55 miliar rupiah. Ini sama, saya dicetakin, diframein, diantar ke rumah, suruh masang, saya juga emoh foto ini kan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa ada sebuah foto bisa mahal? Jawabannya adalah sebuah foto bisa mahal kalau yang jual ngasih harga tinggi dan ono sing belum tuku dan ada yang mau beli. Jadi sebuah foto itu mahal kalau yang jual ngasih harga tinggi dan ada yang mau beli. Tetapi sebuah benda seni ataupun benda apapun yang penjualannya one to one, ya dari penjual ke pembeli satu doang, saya tidak pernah percaya harga realnya. Beda dengan mass product. Anda beli sepeda motor, harganya jelas, ya toh. Mass product beli mobil harganya jelas. Kalau katakanlah ada yang jual Innova 5 miliar, ya nggak ada yang mau beli gitu kan. Ada jual Avanza 5 miliar karena kita tahu harganya standar. Tetapi itu barang yang nggak ada standarnya dan penjualnya satu, pembelinya satu, itu harga sering tidak jelas. Jadi 3 foto ini, kalau Anda tanya kenapa mahal, tanyalah sama yang beli. Jangan tanya sama saya. Ya. Kenapa yang beli mau bayar mahal? Jadi kuncinya adalah, ini namanya foto seni tadi itu. Foto seni itu tolak ukurnya subjektif. Ya, tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah-ranah umum. Dan hari ini saya ngobrol ke Anda fotografi industri, itu adalah di ranah kedua, yaitu foto guna. Jadi foto itu terbagi 2, yaitu foto seni dan foto guna. Foto seni itu standarnya sangat subjektif dan sangat tergantung waktu. Anda kalau ingat lukisan kalau lagi digoreng bisa tinggi sekali. Anturium, ikan lohan, ya, ake pas digoreng bisa tinggi sekali. Sekarang harganya bisa sejutanya mungkin ya. Dulu ada ake yang terjual cuma 5 juta rupiah ya. Dulu saya cuma ikut
iming-iming tapi 60 juta enggak lah. Terus dulu ikan lohan pernah 100 juta rupiah, sekarang ikan lohan harganya enggak ada yang mau beli juga mungkin ya. Jadi itu kategori seni itu sangat tergantung mood, sangat tergantung session, sangat tergantung mode ya, sangat tergantung banyak hal, termasuk digoreng. Anda ingat tanaman apa? Anthurium? Pernah 1 miliar harganya, sekarang anthurium harganya normal lagi, oke? Itu termasuk foto seni ya, harganya bisa sangat tinggi, bisa sangat tiba-tiba nggak ada harganya juga bisa. Nah kita ngomong di nomor 2 itu foto guna. Foto guna itu adalah bisa dikatakan standarnya lebih jelas, walaupun harga seorang fotografer bisa berbeda dengan fotografer lain ya. Nah, foto guna itu terbagi 3. Foto dokumentasi, foto informasi, dan foto industri. Nah, kita akan ngomong yang di subsegmen ketiga ini kan. Foto dokumentasi adalah foto yang merekam sesuatu. Foto dokumentasi. Anda mendokumentasikan perpustakaan nasional, patung-patung, dan sebagainya ya. Itu foto yang untuk dokumentasi yang biasanya tidak dikeluarkan ya. Seseorang dibayar untuk mendokumentasikan sesuatu. Saya pernah dibayar untuk mendokumentasikan sebuah museum privat milik Pak Sahrial Jalil ya. Walaupun setelah dia meninggal jadikan buku, tapi waktu itu dia ingin semua barangnya terdata dalam bentuk foto. Itu foto Dimana tuh Om? dokumentasi. Sorry Om potong, di mana tuh Om museumnya Om? Jalan Kemang Timur nomor 66. Oh di Kemang, oke. Kemang Timur 66 Jakarta. Terbuka untuk umum, Anda daftar dulu minimum 10, free for charge, kecuali katalognya Anda harus beli ya. Tetapi Kemang Timur nomor 66 itu di Jakarta milik almarhum Syahrial Jalil. Saya memotretnya selama 6 bulan sekitar 3.800 item ya. Satu item ada yang pernah 3 hari nggak dapat ya. Dan beberapa item cukup sangar sampai supir saya nggak berani nungguin saya ya. Benda-benda tua ya, bagi orang tertentu mungkin yang sangat peka benda itu sangar ya. Yang pasti supir saya begitu ngedrop langsung dia nggak mau nungguin saya di halaman, dia takut ya. Ada sebuah patung Ganesha juga besar di halaman itu. 2 foto informasi. Foto informasi itu jurnalistik biasanya ya. Artinya, nah informasi itu bisa iklan, bisa jurnalistik ya. Nggak terlalu spesifik. Saya nggak akan ngomongin jurnalistik, nggak akan ngomongin foto spesifik foto. Nah, kita ngomong ketiga adalah foto industri. Foto industri adalah sebuah kegiatan bisnis foto yang berbayar, yang bukan jurnalistik ya, bukan jurnalistik ya. Jurnalistik itu berbayarnya beda. Foto itu akan disebar bisa jadi free ya, bahkan bisa yang terima dipaksa bayar juga bisa ya. Tapi kalau foto industri adalah lebih ke arah foto bisnis ya, berbagai foto bisnis. Oke, sekarang kita meningkat ke pembabaran yang ketiga. Orang sering tanya sama saya, oh bedanya foto jurnalistik sama foto human interest apa? Bedanya foto street sama foto human interest apa? Nah ini saya terangkan ke Anda bahwa foto itu terbagi ada subgenre 3 ya. Genre apa, genre di mana, dan genre bagaimana. Genre apa itu apa yang dipotret? Fashion, manusia, human interest, portrait, arsitektur itu apa yang dipotret? Otomotif itu apa yang dipotret ya. Genre di mana itu di mana motretnya? Kalau di jalan namanya street photography, di bawah air underwater photography, di udara aerial photography. Jadi genre lokasi. Dan ketiga adalah genre bagaimana caranya. High speed, slow speed, candid, diatur, infrared, dan sebagainya, yaitu genre bagaimana. Jadi, kalau Anda motret tukang becak sedang tidur di dalam becaknya di jalan, itu dari sisi apa? Human interest. Dari sisi di mana? Street. Jadi sebuah foto bisa menyandang human interest sama street sekaligus. Street tidak selalu human interest. Street bisa otomotif, bisa arsitektur, kan? Namanya street photography itu memotret sambil jalan, di jalan ya, itu street photography. Jadi kalau tanya bedanya human interest sama street, yang bukan nggak bisa dibedain, untuk kelompok yang berbeda, sebuah foto bisa dua-duanya gitu ya. Nah, foto industri tadi, foto industri itu bebas, bisa arsitektur, bisa street, bisa apapun, jual beli bisa ya. Foto informasi juga bisa tiga-tiganya ini. Jadi jangan tanya bedanya human interest sama jurnalistik. Karena jurnalistik bisa semua, apa juga bisa jurnalistik, fashion bisa jurnalistik, street bisa jurnalistik, underwater bisa jurnalistik, slow speed bisa jurnalistik. Sebaliknya, industri. Fashion bisa industri, human interest bisa industri, portrait bisa industri. Jadi nanti kita lihat bahwa dalam fotografi industri kita nanti lihat banyak portrait itu yang paling penting. Nah, sekarang saya memasuki suatu pembabaran yang vital yang orang saya nggak kepikir ya. Motret itu cuma ada 4 macam kok, nggak usah dipikir pusing ya. Anda kalau menguasai 4 ini, semua jenis fotografi industri dan semua jenis fotografi apapun Anda kuasai. Potret manusia, lanskap, benda mati, sama acara.
sesungguhnya ada kelima. Tapi yang kelima itu karena pelakunya di Indonesia tinggal satu, yaitu Risa Marlon. Dulu sama Alain Kompos ya. Sekarang Alain Kompos sudah memutuskan fotonya bahkan disumbangkan ke suatu lembaga yang mau merawat. Hingga Risa Marlon itu fotografi satwa. Itu yang bisa 2 minggu di atas pohon nggak dapat apa-apa. Begitu turun binatangnya muncul di sebelah mobil. Itu ya. Itu yang terjadi sama Alain Kompos waktu kejar badak Jawa tahun 90 berapa itu. Dia bilang 2 minggu nungguin badak dalam hutan nggak dapat, udah lemes, pulang beres-beres peralatan, mau masuk mobil, badaknya di sebelah mobil. Itu. Tapi kameranya udah dipaking semua. Itu lucu sekali menurut saya ya. Itu juga industri memotret satwa, karena Risa Marlon itu untuk memotret sebuah seekor cendrawasih saja. Uang mukanya cukup buat beli lensa sederhana 60 juta waktu itu. Bayangin ya uang mukanya ya kira-kira. Jadi jarang dapat, mungkin susah dapatnya, tapi kalau dapat fotonya bisa berharga amat sangat tinggi. Jadi memotret secara umum Anda hanya perlu mikir 4 ini. Nanti semua contoh yang saya berikan adalah masuknya 4 ini. 1, memotret manusia. Iklan apa yang nggak pakai manusia coba ya? Iklan handphone, iklan motor, iklan mobil, umumnya pakai manusia karena tanpa manusia benda itu terlalu mati. Memotret manusia kuncinya adalah Anda bisa memilih model yang pas, gitu. Anda memotret motor trail, modelnya kalau orangnya gemuk banget ya nggak cocok, gitu kan. Atau pakaian sport harus yang badannya sporty. Jadi memotret manusia itu memahami pemilihan model. 2, menghidupkan karakter model. Karena kita harus termasuk membujuk orangnya bagaimana senyum, angkat kepala dan sebagainya, itu adalah memotret manusia ya. Wedding, pre-wedding sekali itu Anda kalau tidak bisa bergaul, tidak bisa mengarahkan manusia, Anda memotret pre-wedding, fotonya pasti kaku banget. Nggak luwes ya, nggak kelihatan mesra dan sebagainya. Itu adalah kunci memotret manusia adalah memahami karakter dan menghidupkan karakter. Gitu. Memotret lanskap, buat agenda, buat kalender, buat foto industri, lokasi pabrik, perumahan. Kuncinya adalah Anda tahu waktu yang tepat. Perumahan misalkan, ada perumahan klaster timur, ada klaster barat. Sorry, anjing saya memang cerewetnya minta ampun ya. Anda mau motret lanskap perumahan misalkan, Anda mau motret perumahan yang klaster timur ya pagi, ada klaster barat, kayak Pantai Sanur sama Kute, satunya Pantai Sunrise, satunya Pantai Sunset. Masing-masing punya penggemar. Pantai Kute itu Pantai Sunset, itu anak muda yang suka. Sanur itu Pantai Sunrise, biasanya orang-orang tua yang suka. Gitu. Jadi perubahan pun sama, ada perumahan orang sana menghadap timur, ada perumahan yang orang sana menghadap ke barat ya. Tapi di Indonesia umumnya yang laku yang menghadap ke timur, ya. Klaster-klaster menghadap ke timur. Lalu 3, memotret benda mati. Iklan handphone, iklan laptop, iklan mobil, iklan motor. Kuncinya adalah Anda memahami apa yang Anda potret. Anda bayangkan, Anda perhatikan deh, iklan motor sama iklan sepeda nggak pernah ada motret dari depan, ya nggak? Ya kan? Iklan motor sama iklan sepeda selalu dari samping. Karena itu karakternya seperti itu. Sementara mobil bisa dari berbagai arah. Ya, seperti itu. Dan terakhir adalah memotret acara. Memotret acara itu Anda harus tahu urutan. Sekali Anda nggak tahu urutannya, berantakan ya. Atau misalkan juga Pak Jokowi akan ke kantor Anda, ketemu bos Anda, misalkan gitu kan. Habis itu masuk lift naik ke lantai 5. Kan Anda nggak mungkin satu lift bareng presiden. Jadi kemungkinan Anda harus tahu bahwa habis ini begini ya di lantai 5 taruh fotografer lain. Jadi nomor 4 ini adalah konteksnya dengan Anda tahu urutan-urutannya dan Anda tahu kepentingan tiap urutan. Itu poin yang nomor 4. Jadi sekali lagi jenis kerja memotret dalam industri fotografi itu cuma ada 4 sebetulnya. Anda menguasai 4 ini, that's all ya. Kadang-kadang ada gabungan dari 1 sama 3, gabungan 1 sama 2 dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah 4 ini. 1, memotret manusia, memahami karakter dan menghidupkan karakter. 2, memotret lanskap, tahu waktu yang tepat. 3, memotret benda mati, tahu angle dan tahu lighting. Dan 4, memotret acara, Anda tahu urutannya. Oke. Saya mulai sekarang dengan memotret manusia dulu ya. Iya, salah enggak. Ada bocor? Bocor ya. Ada bocor. Sudah Om, sudah. Oke. Kita mulai dari 1, yaitu memotret manusia. Memotret manusia. Saya mulai dengan ini foto industri karya Julianus Ladung ya. Foto ini saya keluarkan karena sudah muncul di majalah Mata nomor edisi 1. Anda bisa klik di mfi.go.id/magazine.html ya. Majalah Mata itu majalah fotografi sudah terbit 2 free. Saya pamretnya. Anda bisa buka-buka di sana. Anda bisa ambil foto-foto yang lain di sana juga banyak. Ini adalah contoh fotografi industri lingkungannya perminyakan ya. Ladung memotret. Anda perhatikan ada orang, ada lanskap. Ini contoh fotografi industri ya, yang bayarannya bagus sekali ya, fotografi industri yang untuk perminyakan, untuk pabrik segala itu. Anda memotretnya salah satunya seperti ini. Ini juga CSR sebuah perusahaan, orang dengan kegiatannya
human interest kan, ya human interest. Ini juga sebuah industri perminyakan juga untuk sebuah company profile. Industri perminyakan juga. Ini ladung umumnya industri perminyakan ya. Ini juga masih dari suatu industri. Ini motret manusia dengan kegiatannya pendekatannya human interest. Sama pabrik. Ini PLN karya Rugi Francisca, masuk di buku PLN yang baru di launching ya, saya editornya juga. Kegiatan pemasangan listrik tegangan sutet ya. Ya. Jadi Anda juga kadang-kadang harus memanjat ya. Jadi baru motret manusia kadang-kadang nggak gampang. Ini nggak semua orang boleh naik, boleh manjat ya. Satu, Anda tidak gampang geringingan ya bahasa Jawanya ya. Kesemutan ya Om ya, kesemutan. Apa? Kesemutan. Kesemutan ya. Nggak boleh takut ketinggian, dan Anda juga harus punya license untuk manjat ya, karena PLN juga nggak ngasih sembarangan orang untuk ikut-ikut manjat ke atas, karena itu ada license-nya. Dan beberapa petugas ini mengerjakan ini dalam kondisi kabelnya tetap beraliran listrik, itu canggihnya ya. Jadi memang nggak main-main ya. Dalam keadaan tetap bertegangan ya. Maintenance itu kabelnya tetap bertegangan, kadang-kadang 100.000 volt ya. Saya waktu motret buat buku pertama PLN itu di Gardu Gandul, 500.000 volt, itu saya jaraknya dari kabel itu sekitar 15 meter, mungkin bulu tangan, semua bulu saya berdiri loh. 500.000 volt, Anda bayangin. 500.000 volt itu saya pakai lengan pendek itu berdiri semua. Itu jaraknya ke kabel terdekat itu sekitar 15 meter. Dan suaranya seperti suara petak-petak terus, itu kata mereka tuh namanya suara aurora ya, kata orang PLN. 500.000 Anda nggak bayangin itu, dari 15 meter aja bulu saya berdiri semua. Oke, sekarang kita masuk ke foto industri komersial iklan ya. Ini karya Martha Suherman untuk sebuah iklan kuliner ya. Ini beberapa alternatif, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 ya. Ini beberapa alternatif pemotretannya. Anda lihat bahwa Anda nggak bisa menggantungkan sama satu pemotretan. 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan BTS-nya kayak gini nih. Behind the scene-nya, Martha Suherman memotret seperti ini. Ini nanti ada di majalah Mata juga. Ini kerjasama model dengan fotografernya. Nggak terlalu rumit, Anda perhatikan ya. Jadi Martha Suherman membuka rahasianya. Dia tunjukkan background-nya cuma gitu doang, motretnya cuma gitu doang. Sorry, ini BTS-nya ya. Ini BTS-nya Martha Suherman. Ini Martha Suherman itu fotografernya. Tuh, memotretnya begitu. Anda lihat modelnya memegang mangkok kertas isinya ayam goreng, dan jadinya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memotret orang, tetapi Anda harus karakternya, kenapa orang ini dipilih ya, paling cocok untuk memilih model, lalu menghidupkan karakter model itu dalam pemotretan, mengarahkan gayanya dan sebagainya. Itu adalah sebuah kegiatan nomor 1 ya, memotret manusia untuk industri. Ini industri periklanan ya ini ya. Oke. Nah, ini Anda lihat Martha Suherman lighting-nya sederhana ya. Jadi Anda lihat, Anda pasti menguasai semua ini ya. Pasti di kuliah fotografi untuk lighting seperti ini nggak ada kesulitan lah ya. Ini sederhana, nggak terlalu rumit. Sekarang kita meningkat ke lighting yang agak spesifik. Ya, untuk pemotret manusia, Mas Darwis Triadi. Ini saya potret tahun 2003 ya. Mas Darwis masih muda banget ya. Mas Darwis itu untuk menghasilkan foto-foto yang tidak biasa-biasa aja. Dia menciptakan lampu yang dikasih nama dia DT Light, Darwis Triadi Light. Ya, dia pesan ke RNC. Ini seperti itu cakramnya. Jadi modelnya dipotret lewat lubang di tengah lampu itu. Itu modelnya Mas Darwis itu potret. Dan hasilnya memang model itu bisa dikatakan tanpa shadow, ya, karena dia dikepung oleh cahaya. Tanpa shadow itu terutama untuk beauty shot ya. Beauty shot itu kalau bisa minim shadow. Anda bandingkan dengan foto ini ya. Ini ada shadow-shadownya kan di bawah hidung, ada kerutannya, ada shadow ya. Itu kalau beauty shot, shadow itu membuat kesannya tua atau tidak mulus kulitnya ya. Jadi beauty shot itu kadang-kadang kita harus menihilkan shadow. Ini detail light Mas Darwis, banyak terjual. Ini dulu terjual banyak sekali ya, terutama ke Kalimantan ya. Studi-studi Kalimantan, di Pontianak, di Singkawang saya lihat lampu ini. Ini tahun berapa Om? Ini saya motret 2004 saya motret. 2004. Sekarang kan bisa bikin sendiri ya, apa ring light pakai ya, LED. Basically bisa, ya, basically bisa. Tapi kadang-kadang orang
pakai DT light gitu kan. Kadang nama itu kan menjamin. Karena kita seperti pakai reflektor, mereknya brown color itu kan. Padahal kita bisa pakai kertas dicat sendiri gitu kan. Iya. Kadang-kadang merek itu membawa hal yang lain ya. Bisa bahas. Ini Mas Darwis caranya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini Krisdayanti Anda lihat, itu bayangannya ke kacamatanya. Dan lihat di wajahnya hampir nggak ada shadow ya. Terutama kalau untuk iklan kosmetik, beauty light-nya Mas Darwis ini perfect lah ya. Di wajahnya lihat nggak ada shadow sama sekali. Ini masih Krisdayanti juga. Anda lihat bayangannya di matanya pun jadi unik ya. Anda kalau lihat beberapa iklan-iklan yang matanya kayak gini, percayalah itu pakai DT light gitu. Bayangan di matanya ini Krisdayanti juga. Ini Ashanti. Santi Om ini. Santi kok Ashanti istrinya Anang ya. Ini Santi doang. Bayangan di matanya juga unik. Ini Lacuba 20 tahun yang lalu ya. Lacuba 20 tahun yang lalu. Ini Titi DJ 20 tahun yang lalu juga. Titi DJ 20 tahun yang lalu ya. Ini jadi foto-foto ini pernah saya publikasikan di Kompas. Ya, waktu itu masih awal-awal DT Light masih mulai memboom. Ada orang tanya ke saya di Kompas, apakah Mas Darwis nggak marah itu rahasianya dibongkar? Saya bilang, Mas Darwis, saya tanya, Mas, ini boleh nggak saya tulis di Kompas? Kata Mas Darwis adalah, ya nggak apa-apa, orang kan cuma tahu hardware-nya, tapi rohnya pemotretan kan tetap nggak tahu. Ya itu yang dimaksud Mas Darwis ya. Jadi Anda harus yakin bahwa Anda motret dilihat itu, orang cuma lihat kulitnya sebetulnya. Rohnya tetap Anda miliki. Justru itu Anda harus bisa menemukan pemotretan yang punya roh. Roh genggam itu lebih ekstrim. Nanti ada foto roh genggamnya. Roh genggam itu untuk iklan apapun. Dia selalu menyediakan tempat 2 orang untuk magang. Nonton dari awal sampai olah digitalnya ditunjukin ke 2 orangnya. Tapi harus daftar dulu ya. Karena studio dia hanya ngasih 2 orang. Tiap foto iklan dia ngasih 2 orang untuk magang. Pernah 4 orang saya pernah lihat ya, 4 orang magang. Nonton semua rahasianya Roy Genggam dia lihat. Dan tiap pemotretan selalu begitu. Dan Anda tahu era-era kira sampai 10 tahun yang lalu itu kira-kira 70% iklan itu karya Roy Genggam. Sekitar 10 tahun yang lalu ya. Sekarang dunia sudah sangat berubah ya. Roy Genggam masih tetap dominan ya. Itu nanti Valentino Rossi yang motret Roy Genggam ya di Indonesia. Valentino Rossi yang motret Roy Genggam. Ditunggu ya teman-teman fotonya Rossi. Nah ini foto 20 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang tahun 2020, 2021 pun Mas Darwis masih pakai lampu itu. Ini di IG dia sambil ya. Mas Darwis Riyadi itu ini di IG dia. 6 September 2020 ya postingnya itu Anda bisa baca. Oh, kalau ada pertanyaan boleh kalau mau nyeling sekarang boleh. Oke. Sebelum kita ke ini karyanya Bang Roy ya ini ya. Ya ini Roy Genggam. Anda perhatikan ya. Sekarang sebelum pertanyaan masuk, ini foto yang keluar di billboard sama di iklan ya. Valentino Rossi dengan motor. Anda lihat motretnya cuma gini doang. Lihat ya. Tarat ini Roy Genggam di lobi hotel. Jadi Roy si Valentino Rossi di Indonesia, Roy bangun studio di lobi hotel tempat si Valentino Rossi menginap. Cuma gini doang tuh. Sementara gini, tuh tangannya ngatung gitu kan. Ya, ini suasana ini Roy dan tim. Ini adalah foto tadi. Oh, keren. Okay. Jadi si Valentino Rossi ada ngatung tangan kiri, tangan kanan tergantung nanti motornya di kiri atau di kanannya kan ini. Nih, ya. Ini salah satu yang motornya di sisi kanannya Valentino Rossi ya. Anda lihat bahwa ini suatu foto industri yang skala tinggi ya, high level. Buatnya pun tidak terlalu rumit kadang-kadang. Jadi dalam fotografi industri level-level itu adalah bukan kerumitan teknik lagi, karena tekniknya sangat sederhana. Yang rumit adalah ide sama kelas Anda, kenapa Anda dipilih. Ya, jadi Anda kalau mau masuk ke skala fotografi industri, skalanya adalah Anda harus ya beredar. Anda sering masukkan portfolio ke beberapa biro iklan, Anda sering posting contoh pemotretan Anda ya. Ingat, tanpa Anda publikasi Anda sendiri, Anda susah dikenal. Dulu buku saya terbit di Inggris tahun 2005. Orang Inggris tuh lihat web saya ya. 2005 ya. Indonesia Miss of Time itu perusahaan minyak di Inggris terbitin buku saya Indonesia Miss of Time, terbit di Inggris dan Kanada itu karena mereka lihat web saya. Oke, ini Rossi ya. Jadi behind the scene-nya kayak gini. Ini hasilnya. Behind the scene-nya cukup seperti ini. Ya, nggak rumit, lihat, nggak rumit sama sekali kan. Jadi Anda jangan terlalu mikir saya belum menguasai teknik yang terlalu tinggi. Enggak. Fotografi industri itu kuncinya adalah bukan di teknik, tetapi adalah di konsep, ide dan eksekusi. Oke, ini Roy Genggam ya.
Nah, ini saya motret company profile sebuah perusahaan yang membangun Grand Indonesia. Ini tahun 2007 ya. Dari foto ini Anda lihat, saya harus memotret board of directors. Saya harus memberi karakter pada foto ini. Saya harus memilih mana yang direktur utama. Anda lihat dari foto ini tahu direktur utama yang mana, ya nggak? Ya kan? Saya Kelihatan lah, taruh Om. dia duduk. Iya. Yang direktur yang lain berdiri. Tetapi ini adalah gini. Anda tuh kalau dapat job, kadang-kadang Anda harus nurutin perintah pemberi job, turutin. Tetapi Anda coba bikin alternatif yang ide Anda. Tawarkan. Jadi yang Anda nurutin job dulu, serahkan, Anda bikin yang ide ada. Ini contoh adalah bahwa saya nurutin kemauan pembeli job adalah yang ini, lalu saya berpikir, ini kalau kaku banget. Saya berpikir, saya bikin yang gaya yang lain. Kebetulan direktur utamanya tinggi, jadi saya bisa berdiri bareng pun kelihatan mana yang utama. Lihat ya, karena direktur utamanya kelihatan kan. Jadi saya bosan duduk, saya atur berdiri dan saya suruh ngocol. Yo, ketawa-tawa ini kan. Ketawa-tawa gini, saya bikin ketawa bergaya lucu-lucuan. Ini saya, ayo Pak, gaya bebas itu kan. Dan yang dipakai akhirnya gaya bebas. Oke. Jadi dan mereka puas ya. Yang dipakai gaya bebas ya. Sorry, ini gaya bebas. Nah, tapi ini perusahaannya berikutnya ini adalah perusahaannya Pak Sandiaga. Saya tahun 2008. Pak Sandiaga Uno tuh masih kurus, tapi dia tuh nggak berubah loh. 13 tahun yang lalu ya. Lihat Pak Sandiaga itu nggak berubah. Nggak berubah loh Pak Sandiaga Uno tuh. Yang saya ingat dari pemotretan ini adalah Pak Sandiaga tidak mau saya rias. Pelajari fotograf. Saya mbak tim rias, semua saya rias, kecuali Pak Sandiaga. Saya punya perias sendiri, dia bilang itu. Dia mungkin kosmetiknya takut nggak cocok atau gimana ya. Dia merias, dirias sama tim yang dia bawa sendiri ya. Oke. Om, ke pertanyaan dulu mungkin Om. Oh, silap, oke. Oke. Menurut Om Arbain, foto yang bagus itu yang bagaimana sih? Lalu ini. Kemudian gimana caranya? Gini, foto bagus adalah foto yang sesuai dengan target pembuatannya. Kalau foto menu kelihatan enak. Foto interior orang ingin masuk, gitu. Foto mobil orang ingin beli. Nah, gimana bikin gitu? Nah, itu skill Anda dan pengalaman Anda. Jadi foto bagus adalah foto yang targetnya kena. Kalau foto itu jurnalistik, foto kesedihan kelihatan sedih. Foto bangunan megah kelihatan megah, ya. Jadi foto bagus adalah foto yang sesuai dengan target pembuatannya. Foto menu sama foto interior definisinya beda bagusnya, ya nggak? Betul. Foto menu itu orang lihat makanannya kelihatan enak. Jadi kalau Anda tidak suka makan enak, jangan berpikir jadi fotografer menu, fotografer kuliner ya. Agak nggak kena. Karena fotografer kuliner itu adalah orang yang punya appetite sama masakan. Dia bisa gimana supaya kelihatan enak ya. Dia membayangin, karena dia seperti saya kasih contoh ya, kue tiaw yang enak itu mengkilat. Jadi kalau mau kue tiaw supaya kelihatan enak, kue tiaw goreng, ya Anda begini mengkilat. Kalau gorengan beneran kurang mengkilat. Saya pernah motret kue tiaw, saya rendam oli SAE 20, oli motor. Iya. Jadi kinclong. Wah, kelihatan orang Belanda bilang troirog ya, demenak itu kelihatan menggairahkan, padahal itu saya kasih oli mesin. Kopi supaya kelihatan enak adalah ada uapnya, dan uap itu nggak bisa kepotret. Saya pakai asap rokok, itu kan tipe dasarnya dia keluar, ya kita kepotret. Uap nggak bisa kepotret ya, soto anget, sop anget, teh anget, kopi anget, uapnya adalah asap. Ya, atau Anda beli cairan khusus di Jalan Keran nomor 29 Jakarta kalau mau. Kira-kira gitu. Oke. Satu lagi Om, foto yang bagus adalah foto yang terjual, kata Mas Munir. Iya. Supaya terjual gimana itu kan? Kan mundur kan? Iya mundur. Kan kita tawarin dulu, kok nggak terjual, Anda nggak tahu bagus atau tidak kan? Jadi kalau ya, artinya kadang-kadang kan foto itu belum dibikin sudah terjual kan? Contoh-contoh foto kontrak ini kan saya dibayar untuk kontrak ini kan? Iya. Artinya belum jadi sudah dibayar, itu fotonya kan definisinya mundur nggak kena itu. Oke, berarti pakai dua definisi ya, foto yang bagus itu. Oke, selanjutnya, menurut Om Arbain, kapan waktu yang tepat untuk foto outdoor? Nah, nanti kita ngomongin landscape ya. Oke. Karena ada yang bagusnya jam 12, ada yang bagusnya pagi. Anda kalau nyilem, motret koral-koral, jam 12 kan matahari tegak di atas, itu kalau kedalaman sampai 15 meter terang. Ya. Tapi kalau mau cari cahaya alam ya, tapi kalau jam 7 pagi ya gelap. Air terjun itu pagi banget. Ketentuan tebingnya kadang-kadang gitu loh. Iya. Nggak bisa ditentukan waktu, nggak bisa dibikin satu rumus nggak bisa, tergantung situasinya. Oke, depend ya Om ya, tergantung. Muter apa dan arah dia menghadap mana. Oke, masih ada dua Om, pertanyaan Om. Sekalian ya Om ya. Ya. Dari Indah Permata Aryani dari UNJ, tetangga nih Om. Ya, anak saya dulu ke situ.
Bagaimana seseorang bisa dikatakan fotografer? Apakah dilihat dari seberapa banyak atau seberapa bagus dia memotret? Nah, Ini kategori fotografer ini. fotografer itu bukan kayak dokter atau tentara atau hakim ya. Orang kalau tidak sekolah kedokteran nggak boleh ngaku dokter. Orang kalau tidak sekolah hukum tidak boleh ngaku hakim, gitu. Orang kalau tidak sekolah HKBRI atau Saba tidak boleh ngaku tentara. Fotografer itu semua orang boleh ngaku fotografer. Ya, jadi secara predikat semua orang boleh, nggak ada masalah. Semua orang ngaku fotografer, nggak ada yang hukum, nggak ada yang nangkep ya. Anda nggak pernah motret sama sekali ngaku fotografer, nggak ada polisi yang nangkep ya. Secara undang-undang Anda juga nggak salah. Itu secara predikat ya. Kalau secara profesi, yang namanya fotografer adalah orang yang cari makan dari fotografi. Kalau secara profesi ya, saya fotografer profesional. Jadi yang namanya fotografer profesional adalah orang yang cari makan dari fotografi. Tukang fotografer keliling itu profesional. Fotografer profesional tidak ada hubungannya sama skill. Amatir kadang-kadang lebih hebat untuk suatu hal ya. Tapi amatir kan tidak cari makan dari fotografi. Jadi yang namanya fotografer kalau secara predikat siapapun boleh ngaku. Siapapun boleh ngaku, nggak ada hukumnya, nggak akan dipenjara, nggak akan ditangkap ya. Tetapi kalau secara profesi, yang namanya fotografer adalah orang yang cari makan dari foto. Kalau secara kata kerja, orang yang motret itu fotografer. Ya. Siapa yang fotografernya? Oh dia tadi, ini fotonya dia. Nah, gitu. Jadi definisi fotografer secara apa dulu? Siap Om. Satu lagi dari UNY. Oh ini saudaranya UNJ. Oh sorry. Dari Unrio Om, Jogja Om. Oke. Ketika motret outdoor, apakah kita memerlukan lighting tambahan atau tidak? Ya, tergantung. Lighting tambahan itu kalau memang diperlukan, kalau nggak perlu nggak usah. Jadi gini loh, nggak semua hal itu bisa dibikin rumus umum. Kapan kita pakai flash? Saya tuh motret pergantian Pangdam Jaya Jakarta itu jam 11 siang, matahari udah tinggi ya. Tentara itu kan pakai topi semua, topi dinas itu kan topi pakaian upacara itu. Kalau matahari di atas kan mukanya hitam, ya saya pakai flash dan flashnya saya jungkirin, flashnya di bawah kamera saya gitu, cerek supaya mukanya terang. Ya pakai lampu tambahan atau tidak ya, ada butuh atau tidak. Kalau nggak butuh ya nggak usah ngerepotin. Satu lagi Om dari UNY. Pandangan Om terkait persepsi orang yang mempunyai device dalam fotografi tetap bisa kalah saing dengan orang yang berpengalaman. Enggak, gini loh, jangan dihubungkan, dua-duanya nggak ada hubungannya ya. Orang berpengalaman banget itu bisa pakai alat minim untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Tapi orang yang berpengalaman alatnya komplit juga ada. Pak Joni Indarta itu udah berpengalaman alatnya komplit gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya dua-dua itu ya. Jadi tidak semua pemotretan butuh peralatan rumit ya. Tidak semua pemotretan butuh peralatan rumit ya. Jadi dan gini, pilot tidak harus punya pesawat ya enggak? Pilot tidak harus punya pesawat. Sopir tidak harus punya mobil. Sama, fotografer tidak harus punya kamera. Saya itu nanti pemotretan saya sewa semua. Saya sewa semua. Kalau beli, balik modalnya kapan? Nanti saya tunjukkan pemotretan saya seharusnya nyewa. Kameranya digital back-nya 400 juta waktu itu ya. Lensanya 600 juta. Terus set lampunya 1,2 M, misalkan gitu ya. Kalau saya tuku, saya harus cari ngejar modal, nggak cocok gitu loh. Sutradara film Riri Risa segala itu kan alat-alatnya kan mending nyewa daripada beli gitu loh. Betul. Lebih masuk akal kan. For your information, fotografer itu kalau pemotretan dengan alat yang phase one, pakai lift segala itu kebanyakan nyewa. Saya nyewa. Saya mau beli, gopo. 6 bulan kemudian udah basi kok. Udah keluar yang baru lagi. Buat apa saya beli? Oke. Mungkin lanjut dulu Om. Oke. Ini Sandiaga Uno tahun 2008 ya, 13 tahun yang lalu Pak Sandi itu ya. Oke. Ini foto yang saya lakukan untuk ini iklan rokok ya sebenarnya. Ini foto yang saya hasilkan, lihat ya. Jadi memotret manusia itu adalah Anda mengarahkan model, Anda milih model dan mengarahkan model. Ini foto yang saya hasilkan, lihat. Saya suruh berbincang-bincang. Yang dua bagus, yang kanan nggak bagus ya nggak? Anda lihat ya, yang baju biru tua itu nggak bagus, ya kan? Ekspresinya nggak bagus. Tapi lihat iklannya. 1, 2, 3, teret. Oke? Ini foto aslinya, ya. Terus terangnya hanya pakai lampu continue ya, pakai lampu continue di gudang. Kameranya Nikon D200. Oke, nggak mahal-mahal amat ya. Ini fotonya. Yang kanan jelek. Teret. Dan ini foto dari Sabang, ini foto dari Sabang sampai Merauke tahun 2007 sampai 2009 ya. Lihat sekali lagi ini foto aslinya. Ini hasilnya billboardnya. Oke. Teret, itu kan. Oke.
olah digital itu memudahkan kerja kita, oke? Jadi orang yang paling kanan ditempel dari Tempel foto yang lain. kiri. Ups, jangan bilang tempel Om. Ya memang tempel loh. Memang tempel. Oh iya. Memang tempel. Ini saya Oke, tempel oke. dari foto frame saya yang lain ya, supaya orang yang kanan itu jadi bagus. Oke. Siap. Teret. Ini foto Pak Yakob. Bos saya, ini foto industri juga ya. Jadi cover buku biografi. Itu foto aslinya, kanan foto yang jadi cover bukunya ulang tahun bos saya Pak Yakob almarhum ya. Anda lihat foto kiri giginya kuning, foto kanan giginya putih. Ya. Foto kiri jenggotnya lupa cukur. Ya, jenggotnya Pak Yakob lihat tuh serongot-serongot ya. Yang kiri, yang kanan jenggotnya bersih. Itu gunanya Photoshop ya. Om, kalau udah jago, kenapa masih pakai Photoshop gitu kan? Ingat ya, Photoshop itu bukan untuk berbagi kesalahan. Orang cantik, apakah nggak butuh dandan? Ironinya adalah makin profesional seorang fotografer, makin banyak pakai Photoshop. Makin cantik orang, kosmetiknya makin mahal. Itu ironi yang Anda mungkin nggak sadar ya. Miss Universe itu udah paling cantik dunia ya. Waktu di Jakarta, reporter saya wawancara, harga kosmetiknya setnya itu 1,2 miliar. Udah paling cantik sedunia. Kosmetiknya 1,2 miliar. Jadi ingat ya, orang makin cantik, biasanya kosmetiknya malah makin mahal. Fotografer makin profesional, makin banyak pakai Photoshop. Tukang cat yang makin jago, makin banyak pakai kompon. Ya kan? Tukang cat, tukang bangunan yang paling jago, jempolnya makin banyak, bangunannya jadi halus banget. Itu yang harus sadari ya, bukan Photoshop itu bukan untuk menutupi kekurangan ya, untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Sama dengan kosmetik, sama dengan amplas, sama dengan kompon yang buat moles cat ya. Nggak ada jebret hasil dari kamera jebretan utuh itu bagus tuh nggak ada. Ya kalau Anda nganggap itu bagus ya udah buat Anda di situ. Semua profesional pasti memakai Photoshop untuk mengenhance fotonya. Semua orang cantik pasti pakai kosmetik untuk membuat dia lebih cantik, oke? Ini foto saya dipakai dari cover Tempo, Sanana. Saya motret tahun 99 di penjara nih. Di penjara ya. Waktu itu Tempo pakai aja, nggak bilang-bilang nggak pakai nama saya lagi ya. Saya ramein aja di internet, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Saya nggak mau. Ada pengacara nawarin, nggak usah. Bikin ribet ya. Saya juga nggak butuh-butuh duit amat itu yang saya senang aja mau karya diakuin ya. Oke, sekarang saya tunjukkan sebuah pemotretan Maya Estilianti tahun 2008, 13 tahun yang lalu. Motretnya sangat gampang. Lihat, ini Maya saya datengin masih tidur. Bangun tidur, dia tidak cuci muka, pakai daster tidur lihat ya. Mukanya berminyak, bangun tidur, pakai daster baju tidur ya. Saya bilang, saya menantang diri pribadi, nggak usah mandi, nggak usah cuci muka. Saya bisa motret. Ya, lihat ya, ini Maya di dapur, bukan di studio ya. Ini di dapur. Lihat, dapur bukan? Dapur kan? Jadi bajunya baju tidur, baju yang dia pakai di rumah ya pokoknya ya. Dia dalam kondisi ya santai, cuma bedakan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dapur ya, jelas bukan studio ya. 8, teret. Wih. Jadi yang gambar dari cover, oke? Baju yang sama. Jadi Anda lihat bahwa sebuah foto untuk level industri dan profesional, saya profesional ya. Karena tidak rumit. Ini saya di dapur, jadi foto ini kuat karena terbatas. Kalau pakai baterai nggak kelihatan kalau dapur dan kelihatan kalau dia pakai baju bukan baju pentas ya, baju sehari-hari ya. Ini baju merah tadi kan tuh lihat, nggak ganti. Oke. Jadi ingat, foto itu kuat karena terbatas. Dan Anda menentukan batasnya seberapa. Ya, seberapa batas itu yang membuat foto Anda jadi kuat atau tidak. Ini batasnya versi lainnya, ini versi lainnya. Ini tetap di dapur yang sama. Biru-biru background-nya adalah dapur tadi tuh, biru dapur tuh ya. Tidak rumit. Jadi sekali lagi dalam fotografi industri, skill itu diperlukan untuk sebagai dasar. Setelah Anda mengerjakannya, ya itu semuanya ada ide dan konsep. Fotografer itu kalau bisa profesional ya, kalau bisa nggak kerja dapat duit. Jadi saya kadang-kadang pakai auto, ini pakai auto nih. Saya nggak bohong, saya pakai auto ya, karena continuous slide ya. Tapi kalau seneng, wah dibikin rumit itu adalah hobi. Jadi jangan diadukan hobi sama fotografer profesional ya. Hobi menyukai proses, menyukai hal-hal yang berkaitan dengan yang paling dikerjakan. Kalau fotografer profesional, konsepnya kelar. Kalau bisa secepat mungkin, segampang mungkin. Ya, itu fakta profesional ya. Kalau bisa mudah kenapa sulit? Tapi kalau mau hobi, kalau bisa banyak detailnya ya kita bisa menikmati. Itu beda pemikiran. Oke, ini foto Maya tadi memakai hanya di dapur
hanya bedakan dan hanya tata rambut ya, dengan baju bukan baju pentas. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Banyak Om. Oke. Tanya dulu deh. Tanya dulu ya, oke. Menurut Om Arbain, bagaimana sih suatu karya kok bisa memiliki price tertentu, mungkin price yang tinggi seperti yang tadi laku sampai miliaran rupiah. Gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Van Gogh itu selama hidup hanya laku satu lukisan. Setelah dia mati lukisannya harganya sampai triliun rupiah ya. Van Gogh. Waktu hidup dia nggak bisa jual. Makanya itu rahasia ilahi. Kalau menyangkut seni ya, itu seperti kenapa foto iklannya orang suka Roy Genggam, suka Darwis, kenapa gitu. Itu adalah hasil lobby Anda ke biro-biro iklan dan Anda sering mempromosikan diri, web Anda membuat orang tahu foto Anda seberapa, itu salah Anda jualan ya. Tapi Anda laku atau tidak, itu rahasia yang kita tidak pernah tahu. Oke. Selanjutnya, untuk menambah cara skill fotografi agar terlihat bagus, ya motret ya mungkin ya Om ya. Ya harus gini, Anda tidak mungkin bikin foto bagus kalau Anda tidak pernah tahu bagus itu kayak apa. Jadi kalau Anda mau jadi fotografer, gini, saya dulu cita-cita saya adalah fotografer Arul Jipria, ya, sama tas wanita. Saya tuh kumpulin semua iklan Arul Jipria sama tas wanita banyak, ya. Tapi nggak pernah dapat job tas wanita sama Arul Jipria. Tapi saya punya contoh-contoh gimana motretnya gitu ya. Tiba-tiba dapat job motret Ferrari, nanti saya tunjukkan ya. Coba job motret Ferrari. Saya bingung, saya googling foto-foto mobil-mobil bagus. Oke. Mulailah dengan meniru, tanpa pernah meniru, Anda tidak mulai dari mana-mana. Jangan sombong, aku nggak mau niru, mau ide. Ya enggak. Semua pelukis paling hebat pun mulainya dari niru. Oke, Om. Siap. Banyak nih. Bisa nggak fotografi dijadikan sebuah komunitas? Ini bingung nih. Ketika kita komunitas banyak sekali kan, komunitas makro, komunitas lengkap. Ketika mungkin pendapatan ya ini ya, bukan komunitas yang dimaksud. Ketika kita menjual produk kita untuk bisa dipasarkan, bagaimana cara menjual fotografi di masa pandemi? Ya itu sama dengan jualan apapun ya, jual foto itu nggak ada bedanya sama jual apapun, jual kue, jual lemper, ya jual motor ya, Anda iklankan. Kalau enggak, siapa yang tahu? Kalau udah level Roy Genggam, dia malah dicari gitu loh. Cari ya, oke. Anda harus mengiklankan, Anda harus terbuka. Kalau Anda cuma diem-diem, siapa yang tahu? Bikin web ya, posting di Instagram yang teratur, jangan banyak selfie di Instagram ya. Pak Risman banget tuh selfie terus. Iya. Saya belakangan selfie. Oke, next Om dari Amikom Purwokerto, Mas Hanif. Mungkin ini saya yang jawab boleh nggak Om? Boleh. Karena tips menjual foto di Shutterstock ya. Ya ditunggu Mas Hanif, nanti kita buatkan session khusus untuk Shutterstock. Ya. Gitu. Tapi kalau Om Arbain mau jawab boleh. Ya, saya nggak main Shutterstock, jadi saya nggak berani jawab. Munir ahlinya. Iya, rencananya nanti ke depan setelah Om Arbain nanti ada Munir, gitu. Oke, kemudian dari Unisa ingin bertanya bagaimana awal mula Om Arbain merintis profesi sebagai fotografer profesional. Gimana Om? Saya kuliah teknik sipil di ITB. Saya kuliah bangun museum di Papua, ya. Terus diliput oleh Kompas. Pada saat yang sama, Ed Sulverdi itu redaktur fotonya Tempo tahun 88 ya, Ed Sulverdi almarhum, itu ngeledekin saya. Dia tim fotografinya Yayasan Asmat. Kamu insinyur? Ya. Waktu itu saya motret juga, saya serahkan ke dia untuk dipamerkan di Eropa waktu itu pameran Asmat ya. Fotomu bagus loh In, katanya. Bangunanmu meletot-meletot, tapi fotomu bagus. Kamu kayaknya mending jadi fotografer aja. Kamu jadi insinyur nggak cocok. Ya. Dia bilang gitu. Itu saya agak terpukul ya. Bangunan saya memang meletot-meletot dong. Gajinya pakai chainsaw. Saya bilang fotomu bagus, karyamu jelek. Jadi kamu lebih baik jadi fotografer. Tolong dipikirkan ide saya ini. Saya ngelamar terus diliput Kompas. Saya ngelamar Kompas. Saya jadi fotografer. Itulah ceritanya gitu. Ya, sesimpel itu aja. Jadi yang belokkan saya itu Pak Ed, yang asal saya Kartono Riyadi. Kartono Riyadi itu yang motret Susi Susanti bukan? Ya, yang motret Susi Susanti. Wah, kemarin lihat nganunya apa? Dokumentasi pemilihan fotonya Susi Susanti. Wah, nganu banget ya. Ya. Dilematis ya Om ya? Iya, emang. Keren itu.
Pertanyaan lah atau mau lanjut Oh, ke lanskap kemarin, dulu? Ref, kamu kemarin ikut yang dikti ya kemarin ya? Apa Om? Yang dikti kemarin. Yang dikti apa sih? Loh, Susi itu kan kamu nonton di mana? Saya nonton di YouTube Om. Oh, YouTube ya. Kemarin saya YouTube. bawakan perguruan tinggi kemarin Semarang itu Jawa Tengah ada DIY. Oh iya. Itu waktu apa ya? Ya nantilah kita bahas Om. Oke. Dari Stikom, IMA, Jakarta Selatan. Bagaimana seorang fotografer jurnalis menempatkan dirinya untuk mendapatkan hasil foto yang dibutuhkan? Nah itu seninya justru nggak bisa bikin rumus. Kalau bikin rumus semua orang langsung bisa. Itu butuh pengalaman, butuh diajak seniornya dulu. Kalau ini gini, kalau ini gitu. Nggak bisa karena sama-sama motret wapres misalkan ya. Wapres di sini, wapres di sana beda. Pemilu, motret ketua partai lagi Halim mau berangkat sama lagi di markasnya sama lagi namanya beda-beda. Nggak bisa dibikin satu rumus. Nanti gampang banget ilmu jurnalistik. Gitu. Tapi ada ada kode etik ya kalau motret kenegaraan gitu harus seperti ini. Gini, kita nggak usah tahu kode etiknya, kita masuk larangannya jelas kok. Ini batasan ini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tas harus tinggal. Udah, nanti kita nggak usah mikir, udah mau nurut aja kalau acara-acara besar ya. Ada protokolnya sendiri ya? Ya, ada protokolnya, kita nggak bisa mengingkari. Kita celananya salah aja nggak boleh masuk. Jeans, karena pakai celana jeans, ya diusir. Luar ya. Oke. Apakah fotografer harus bisa memposekan model? Ya kalau Anda mau industri ya harus, tapi gini, kalau dalam jurnalistik kebanyakan kita mengarahkan diri, kita motret artis kita mengarahkan. Tapi kalau profesional, biasanya punya pengarah gaya, ya. Anda nyewa pengarah gaya, butuh pengarah gaya. Biasanya saya pernah motret lihat Anes Monica diarahkan gaya di waktu itu fotografernya, aduh yang punya rumah sakit itu siapa? Sekarang dia udah nggak motret. Tompi. Bukan. Dia punya rumah sakit. Dia punya rumah sakit, Tompi kan nggak punya rumah sakit. Dia punya rumah sakit besar ya, warisan bapaknya. Kawin sama model. Siapa Om? Banyak Om. Udah lupa lah. Pokoknya dia punya pengarah gaya. Ya. Oke. Jadi dan kadang-kadang gini, kalau kita motret produk-produk dari besar misalkan kok nama kok nyangkut semua di perusahaan besar, Unilever seperti itu. Bisa dia modelnya dia yang menentukan. Dan model itu bawa stylist sendiri kebanyakan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu ya. Seperti Miss Universe itu waktu yang siapa namanya ya, saya motret di STBD itu pengarah gaya dia melarang saya motret dari sisi kiri, dari kanan semua dia. Oh karena beauty side-nya dari. Ya, beauty side-nya seperti itu. Oke Om, lanjut dulu Om. Wah ini banyak banget ya, nggak selesai nanti kita. Lanskap ya sekarang ya, lanskap. Oke. Tadi saya ingat ya, manusia nomor 2 lanskap ya. Ya. Ini adalah untuk buku PLN ya. Ini lanskap ya. Ini Dodi Sandradi motret pembangkit listrik tenaga surya di Kupang. Ya, OE Pula namanya, namanya lupa ya. Tapi ini Anda motret lanskap untuk suatu skala industri ya. Ini adalah jaringan pembangkit listrik tenaga surya. Ini Pulau Mesa di Flores. Satu pulau separuhnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ini Dodi pakai drone ya. Motret lanskap ini masuk di bukunya PLN, 75 tahun PLN. Ini lanskap dalam skala industri ya. Ini foto lanskap ya, memotret suatu kinerja PLN ya, yang luar biasa menurut saya ini ya. Suatu pulau listriknya dari pembangkit listrik tenaga surya ini. Ini tambang batu baranya PLN di Jambi, lanskap juga untuk industri. Ini jaringan PLN di Kelok-Kelok 9 Sumatera Barat, perbatasan Sumatera Barat sama Riau ya. Ini Dodi Sandradi juga pakai drone. Itu Kelok-Kelok 9, jembatan Kelok-Kelok 9 ini jaringan PLN di sebelahnya. Ini Romi Perbawa, pembangkit listrik Tanjung Jati Jepara ya. Ini lanskap juga untuk industri. Ini Ladung, tambang minyak lepas pantai. Saya nggak tahu di mana ini, tapi ini adalah offshore juga, landscape untuk industri. Ini landscape untuk industri. Nah, ini bulannya nggak tahu ya. Bulannya kok mencurigakan tuh Om? Iya, mencurigakan banget emang. Ya, tapi udahlah, ini terpakai dari dibayar, jadi kalender ya. Jadi karena ya kebutuhannya memang untuk itu ya nggak masalah itu kan. Ini offshore juga, industri, landscape. Ini landscape juga, format portrait, landscape. Nah, ini saya tunjukkan. Tadi kan Anda tanya, order tuh waktunya yang tepat jam berapa? Yang nggak bisa bilang tepat. Ini adalah contoh rumah ya. Kalau salah waktu, ini rumah yang sama dua nih. Ya, rumah yang sama nih. Ya.
Kalau salah waktu ya kayak gini, Anda nggak dibayar kalau motret rumahnya kayak gini, ya kan? Salah waktu ini. Ini yang benar ini kan. Ini rumah klaster sore. Ini saya motretnya sore. Sore baru bagus. Kalau pagi, backlight. Gitu? Ini rumah-rumah klaster menghadap ke barat. Ya. Ini di Iceland, Om? Enggak, ini di Kazakhstan. Oh, kok ada salju di belakang Everest itu ya? Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan itu salju. Oh, Salju, oke, ya. oke, oke. Saya ke sana bulan Oktober 2019 itu, ini Kirgistan ya. Saya waktu di Kazakhstan -4, ya -4. Jalannya salju, mobilnya sampai ngepot-ngepot ya. Salju. Ini di Kirgistan, sorry, ini Kirgistan ya. Ini Kirgistan ya. Oke. Oke ya, jadi landscape kebayang ya. Kalau ngomongin soal waktu, sebenarnya ada contoh foto Borobudur ya. Foto Borobudur dari Setumbu itu bagus di bawah jam 6. Ya. Anda kalau ke Setumbu motret Borobudur, usahakan di bawah jam 6. Saya punya contoh 6:30 udah elek ya, kabutnya udah hilang semua, ya, matahari udah ketinggian dan sebagainya. Ya. Jadi landscape itu tergantung waktu banget. Ya, outdoor itu waktunya nggak bisa ditentukan. Air terjun kalau jam 7 ya masih mataharinya masih ketutupan tebingnya gitu loh. Air terjun mau nggak mau jam 8 setengah 9 matahari udah agak tinggi ya. Iya. Kalau Anda ke Ciletuh segala. Tapi kalau kayak Borobudur dari Setumbu itu di bawah jam 6. Semua foto saya yang bagus di bawah jam 6. Semua foto-foto yang saya lihat klik kanan di bawah jam 6 pagi. Bawah jam 6 ya. 6:30 aja udah elek. Tapi ada 6:30 bagus juga ada. Jadi memang nggak bisa ditentukan karena matahari itu juga timur nggak selalu satu tempat kan. Matahari itu kan 23 lintang utara, 23 lintang selatan kan. Makanya kalau matahari di lintang utara, Eropa summer ya. Kalau matahari di lintang selatan, Eropa winter. Nah, ya. di daerah tropis, timur itu juga nggak selalu lurus ya, kadang agak ke utara, kadang agak ke selatan. Itu makanya tergantung jamnya. Matahari terbit, matahari sunset di Tanah Lot, itu Juli sama Desember beda banget posisi mataharinya. Coba ya. Motret sunset di Tanah Lot ya. Nah, mataharinya kadang depan Tanah Lot, kadang di belakangnya Tanah Lot. Tergantung posisi Anda motret dan tergantung bulannya. Betul. Oke. Sekarang kita masuk ke motret benda mati. Ini yang termasuk motret masakan, menu ya. Jadi motret benda mati itu dalam industri misalkan contohnya motret menu ya. Dan menu itu nggak pernah habis. Rumah makan baru selalu muncul. Tapi sekarang rumah makan baru kebanyakan motret sendiri. Siapa sih ini motret lagi zoom? Aku lagi zooming mana? Aku lagi zoom. Jadi ini next zoom-nya udah telepon aja nih. Tadi MM juga ngecek rapat nih, ada Munir tadi. Oh, Munir ya? Oh iya. Malam ini, tapi saya bilang malam ini saya zooming sama Pak Joni Data. Oke. Oke, benda mati itu antara lain adalah motret berlian, motret kalung, motret cincin, itu untuk iklan, motret masakan, menu ya. Jadi kuncinya adalah bagusnya apa benda mati. Kalau masakan ya kelihatan enak. Gimana kelihatan enak ya? Upaya Anda. Makanya saya bilang kalau Anda tidak suka durian kulineran, jangan berpikir jadi fotografer menu, nggak kena ya. Anda nggak tahu tuh kelihatan enak atau tidak karena orang yang ngelehan itu lihat gambar bisa ngeleh gitu, orang yang ngelehan. Jadi seperti saya nggak suka sepak bola di Kompas, saya nggak pernah disuruh motret sepak bola pasti elek gitu kan. Kamu sukanya apa? Basket sama tenis ya udah motret basket sama tenis itu kan. Yang Julian itu sangat suka sepak bola, foto sepak bolanya hidup banget kan karena dia tahu momen-momen yang gregetin sama yang tidak. Feel-nya dapat ya Om ya. Dia dapat. Oke, motret benda mati ya. Saya mulai dengan ini museumnya Pak Jalil tadi ya, Kemang Timur 66 ya. Saya motret patung Bali. Juga nggak terlalu rumit amat ya motret benda mati skala industri itu ya. Ini sebuah patung tua dari Cina, umurnya 400 tahun kalau salah ya. Itu kasih jeruk, ya orangnya nyentrik ya. Untuk skala nggak mau koin ya, pakai jeruk, jeruk nipis. Ini orangnya agak nyentrik, Pak Jalil tuh nyentrik ya. Jadi memberi skala dia naruh jeruk. Jadi bukunya Anda kalau ke museumnya di katalognya foto ini ada. Ya skalanya ada jeruk, ada buncis, suka-suka dia lah. Nah ini saya motret karyanya Evi Dayanto untuk pameran di Jepang waktu itu. Anda perhatikan ya, motret benda mati, Anda harus tahu benda itu paling bagus dilihat dari arah mana. Satu ya, paling bagus dilihat dari arah mana. Ini saya nonjolin detailnya di perutnya badak ini. Jadi Udanil nih Om, bukan badak dong. Apa ini? Udanil ya, Udanil dong. Jadi angle ini menurut saya yang terbaik. Saya bisa salah ya. Tapi satu, saya tarik angle terbaik. Satu, dua, lightingnya gimana? Lightingnya adalah supaya bayangan-bayangannya memperkuat dimensi. Anda lihat keriput-keriput di lehernya. Itu dihasilkan dari posisi lampu yang pas. Kalau lampunya dari arah kamera saya, nggak ada bayangan, benda ini nggak betul kelihatan dimensinya. Ya. Jadi, motret benda mati adalah satu angle-nya pas, dua lighting-nya pas. Tuh, siapa sini?
Terima aja dulu Om. Yok, aku lagi Zoom, aku lagi rapat Zoom, aku lagi Zoom meeting. Iya. Oke, ini patung Ganesha, Anda perhatikan ya. Saya kasih background hitam supaya dia lebih nonjol, karena dia warnanya terang. Terus arah lampunya supaya semua logo-logonya kelihatan. Ya, arah lampu nggak terlalu rumit kok. Anda pakai pilot lamp-nya aja, Anda cari supaya semua logo-logonya terekam dari bayangan-bayangan yang dihasilkan ya. Itu dan Ganesha ini memang paling bagus frontal. Saya ambil frontal, lalu lightingnya saya pikirkan ya. Ini di katalognya Evi Jayanto ya. Saya pakai merah karena gujinya putih. Ya. Ada ornamen kadalnya itu kan, bunglon apa itu ya. Jadi saya ambil angle ini supaya kelihatan bahwa di moncongnya kendi ini ada hiasan reptil. Saya ambil angle ini. Lighting sambil dari kanan lebih kuat supaya di kiri bayangannya di kiri ya. Itu Anda perhatikan ya bahwa di lehernya kendi itu yang kirinya agak gelap itu supaya ada dimensi. Lighting itu tidak asal terang ya. Lighting itu harus memberikan kesan lebih baik nggak cuma semata terang. Kalau semata terang taruh aja di luar itu kan. Om, pernah motret batik itu gimana Om? Ya nanti ada. Batik ada, oke, siap. Masuk, ya, okay. Saya nungguin itu soalnya. Oke. Ini juga pajak pinangnya Widayanto ini 100 juta kalau salah harganya ya. Gila ini terjual habis ya. Ada bayangan waktu dia masih lembek gimana masukinnya ke oven coba. Jadi si Mas Widayanto nantangin saya, coba bayangin deh. Waktu masih lembek gimana saya masukin ke oven. Ini dia nutup rahasia ini. Maka banyak karyawannya Widayanto bikin sendiri kan, tapi belum ada yang bisa niru pajak pinang ini. Belum ada yang bisa niru. Ini dari tanah liat kan? Keramik. Sudah keramik ya. Jadi kan earthenware, stoneware, keramik paling tinggi ya. Iya. Earthenware itu gerabah ya. Stoneware itu yang tadi yang udahnya tadi stoneware. Ya. Ini udah keramik. Ya, levelnya lebih tinggi lagi ya. 3 level derajat pakarnya Om, ya tembikar ya. Tembikar itu level 3 ya. Earthenware, stoneware sama keramik. Ini loroblonya juga. Ini sebenarnya kan seperti orang ya. Anda lihat bayangan hidungnya, bayangan dagunya kan. Saya arahkan supaya kelihatan orang. Ini loroblonya ala Widayanto yang saya bangga motretnya ya. Saya nggak sanggup beli. Bahkan yang cacat nggak dihancurkan ya. Minta yang cacat dong ya. Saya punya beberapa patung Buddha dari pembuat di Jogja yang cacat-cacat saya beli. Bagi saya masih oke, retak-retak. Tapi kalau Widayanto cacat sama dia dihancurkan ya. Dia nggak mau jatuhkan musuhnya sendiri. Ini keren. Widayanto saya bangga saya motret ya. Ini juga nilon barang ya. Ini logikanya sambil motret orang ya. Arah bayangannya supaya dimensinya menonjol. Lekuan mata, lekuan hidung ya. Ini tak kandani, judulnya tak kandani. Anda lihat angle-nya memang paling bagus ini. Ini paling bagus ini menurut saya, itu kan. Jadi angle, saya pilih angle, lalu saya pilih lighting. Itu tahapnya ya. Nah, ini saya agak cacat ya. Si cewek itu dalam shadow ya, Anda lihat ya. Ceweknya dalam shadow ini saya kasih contoh bahwa saya salah. Wanitanya dalam kondisi shadow nih, enggak bagus. Ini Sendiko Dawuh ya. Ini ngerantas, kacamata saya ngerantas ratri ya. Ratri ya. Ini saya dua macam angle yang saya pilih ya. Saya cari yang dua lebih baik ya. Ini Ganesha Ganesi, Widayanto juga. Ini keris ya. Untuk sebuah buku keris karya Mas Jimmy Haryanto, senior saya mau lihat keris. Ini keris ini emas ya, itu emas beneran ya. Itu emas beneran ya. Oke, ini kalau saya mundur lagi ya, ini umurnya 2000 tahun. Ini Pak Jalil beli dari sebuah lelang di Christie. Ini patung Christie, wih. Christie Singapura ya. Singapura, wah. 2000 tahun kata dia. Ini kira-kira Masehi kata dia. Ya percaya aja. Lah, saya motret Ferrari. Saya bilang sama Anda tadi bahwa skala industri kadang-kadang motret mobil ya. Sebenarnya studio mobil itu harus betulnya kayak telur. Nggak ada sudut ya, no edge. Nanti lampunya taruh di belakang mobilnya, tembakin ke atas, jadi mobil itu tercahaya dengan rata. Karena mobil itu benda mengkilat. Coba Anda pakai motret biasa, pantulan di mana-mana ya, lampunya kelihatan, Anda juga kelihatan kan, mobil kan benda mengkilat, motretnya tidak cukup mudah ya. Ini saya motret Ferrari Marlboro tahun 2008 Pak ya. Ini masukin ke studionya aja ribet ya. Terus ini saya motretnya gini, saya nggak punya studio telur, saya pakai kertas besar, saya
jadikan reflektor kemana-mana gitu. Ini jadinya. Oke, ini motretnya, ini jadinya. Ini jadinya ya. Nah, kesalahan saya apa coba? Mobilnya mobil hantu, nggak ada supirnya ya. Tapi dia mau. Ya udah. Jadi ini kesalahan saya adalah nggak naruh orang di dalam mobil. Sebenarnya bisa diolah digital kasih orang ya, tapi akhirnya gini aja nggak apa-apa, ya udah jadilah mobilnya gini aja ya. Mobilnya kan perlu stiker ya. Saya versi polos. Ini ada plat nomornya juga. Ini versi polos. Ini versi masih ada hiasan-hiasan itu. Ya. Oke, sekarang batik. Wah, ini dia. Buku batik ini ada 5 jilid. Anda kalau ke Periplus Gramedia ada ya. 5 jilid batik pesisir, benang raja, batik garutan, batik Betawi, sama batik Juragan Solo ya. Semua saya motret. Ini batik Betawi yang ini merah. Ini batik pesisir. Anda ke Periplus atau Gramedia bukunya ada. Agak mahal sih, 425.000 ya. Ini Satu set Om atau satu buku? Satu buku. Aduh. Yang ada yang 600 kok, saya lupa yang mana yang 600 ya. Ada satu buku yang mahal. Jadi ini ongkos produksinya aja ada hampir segitu ya buku ini. Ini saya motret Kolasi Hartono Sumarsono, fotografi full art by Rambe. Nah, motretnya begini saya. Tuh lihat ya. Kain batiknya taruh di alas putih itu. Ada panggung di atasnya. Saya motretnya naik atas panggung itu. Itu panggungnya ya. Jadi itu panggungnya saya naik ke atas, panggungnya dilubangin. Saya motret dari lubang itu ya. Jadi kainnya harus datar. Ingat kalau Anda motret kain, mau tenun, mau songket, kalau Anda motretnya tidak datar, kain itu nggak karu-karuan. Ditaruh di dinding, meletak-meletak nggak karu-karuan ya. Ini akurasi teknisnya adalah kain itu secara teknis semua tegak lurus ya, lurus-lurus gitu ya. Ini karena rekaman teknis ya, bukan rekaman art ya. Rekaman teknis. Ini kira-kira seperti ini hasilnya dari atas ya. Saya naik ke atas, hasil dari atas kayak gini. Ini hasil-hasil yang saya buat ya. Ada di buku itu semua. Om, tanya Om, saya Om. Oke. Batik ini kan kalau dipakai kan dia ada degradasi warna kan ya. Nah, Betul. ketika memotret itu nanti apakah ada pakem tertentu, hijaunya akan seperti ini, merah akan seperti ini, sehingga itu. Nah, sama cerita ya. Nah, batik itu pewarnanya yang mahal-mahal itu pewarnanya pewarna alami, gitu. Terus udah disimpan 100 tahun, ada 60 tahun ya. Artinya warnanya udah luntur. Satu, warna alami itu sebetulnya tidak ada di dalam kamera Anda. Kamera digital itu warna digital ya. Jadi satu, memang Anda harus pakai RAW karena adjustment-nya sangat tidak mudah. Udah di-adjust pakai komputer Mac yang paling mahal ya, sudah semua waktu di print masih lari lagi warnanya. Jadi rekayasanya ada di banyak hal. Di layer per layer olah warnanya. Contohnya ini aja, di kanannya sama kirinya warnanya udah beda ya. Ya, saya pakai olah digital untuk nyamain warna, untuk lungsetnya saya tusir, hilangin, terus warna itu pemiliknya orangnya sangat presisi ya. Jadi saya nyocokin depan dia di komputer siapa waktu itu pakai Mac ya. Kurang kuning, dicas kuning lagi sama seperti itu ya. Udah pas di layar Mac, iMac, waktu di print masih ada, waktu dipindah CMYK geser lagi. Pindah CMYK geser lagi. Terus jadi nanti yang main orang percetakan, nah, karena tintanya juga diakal-akalin ya. Terus terang motret batik itu untuk jadi buku yang sangat akurat, warnanya sesuai dengan hasilnya almost impossible ya. Pasti ada meleset dikit. Pasti meleset dikit. Challenging ya Om ya? Sangat menantang. Ini contoh ya. Dan batik itu kalau udah tua tidak kotak lagi bentuknya. Kadang-kadang kirinya 120, kanannya 110. Ya. Atau jajaran genjang, metode jajaran genjang ya, kan ujungnya ditarik itu kan. Jadi dengan lurus. Nah itu saya potret apa adanya, saya luruskan pakai Photoshop. Ya supaya kotak lagi ya. Memang harus pakai Photoshop, nggak bisa enggak. Oke. Mungkin ke pertanyaan dulu Om sambil Om istirahat. Oke. Kenapa foto produk jam jarumnya selalu di angka 10 dan 2? Apa iya? Gini, kalau ROG di jam 12 mereknya ketutupan jarum. Titik. Ya nggak? Jadi paling simpel, kalau jam 12 saya mereknya ketutupan jarumnya kan. Terus kalau jam 9 lebih seperempat, ngangka ngelek gitu. Ya. Terus kalau jam 8 lebih 20, ya kayak ngangkang kan. Yang paling bagus V memang kan. Paling bagus V. Victory ya Om ya. Victory paling bagus. Jangan tanya kenapa, coba rasain aja deh. Jam 9 lebih seperempat elek gitu. Jam 8 lebih 20 lu elek meneh. 6:30 welek meneh. Jam 12 ketutupan mereknya. Itu kan paling bagus memang jam 10 lebih 10. Itu udah logika dasar aja.
Oke. Oke, selanjutnya dari Mas Andi Fauzan Sabir Siraj Munir. Terkait dengan fotografer komersil yang memberikan gimana nih? Terkait dengan fotografer komersil yang memberikan promo bayar seikhlasnya dan Ya itu nggak pede ya, nggak Oh. pede ya. Dia nggak oh pede. ini terkait promo ya ini ya? Ya, dia nggak pede aja, belum bisa ngasih harga. Anda profesional kalau Anda udah bisa ngasih harga Anda. Bingung Oke. ngasih harga, itu adalah benturan Ah. dua hal. Ingin dapat duit gede sama takut ditolak, ya nggak? Benturan Betul, dua betul. itu, ya itu dia mau gampang, dia nggak, terserah kamu, dia nggak berani ngasih harga diri. Menurut aku fotografer yang seikhlas itu nggak pede, Oke. baru mulai lah. Roy Henggam suruh ngasih ikhlasnya, ogah. Yang Oke. seikhlasnya itu kalau dibayar Rp1.000 marah nggak? Kalau dia nggak marah, saya salut, ya. Oh, Ikhlasnya 1.000 doang kok, gitu. Kalau dia kasih ngamuk kalau dibayar 1.000 kan. Dia berharap yang ngasih itu lomo orangnya, dibayar Lomo, mahal ya. itu, berharap gitu. Sementara dia nggak berani ngasih harga, dia berharap kliennya lomo, ya itu Oh, ya. menurut saya nggak pede. nggak pede. Oke, lagi Om, kalau kita dapat job dan hasilnya menurut kita sendiri bagus, tapi menurut customer kurang bagus, Ya itu ketidakcocokan gimana itu? bisnis. Oh, Itu ketidakcocokan bisnis. Anda mungkin dapat nilai buruk ya, kalau ibaratnya kalau dia dapat bintang 1 ya, itu membuat Anda susah untuk melangkah lebih lanjut ya. Usahakan tiap kali Anda motret klien puas. Itu namanya usaha, itu usaha. Klien banyak yang puas ya Anda makin laris gitu aja, simple. Oke. Ini pertanyaan teknis nih Om, bedanya APS-C dengan full frame. Googling banyak ya. Gini, full frame sama APS-C, bagusan full frame kalau keduanya buatan tahun yang sama, ya. Oh. Tapi full frame buatan 2004 sama handphone aja kalah gitu loh. Jadi Anda membandingkan ukuran makin gede makin bagus ya iya. Tapi full frame itu kan sensornya gede. Ingat, sensor besar nggak mungkin lensanya kecil, ya. Betul. Sensor besar nggak mungkin lensanya kecil. Jadi sensor makin besar ya lensanya gede-gede. Gede. Kalau sensor kecil gambarnya bagus ya yang paling baru. Full frame yang buatan 2000 elek banget. Bandingin sama handphone aja kalah. Full frame sama APS-C bagusan full frame betul. Kalau dua-duanya dibuatan tahun yang sama. Full frame 2008, APS-C-nya 2018 yang punya Suci. Lewat full frame-nya. APS-C-nya lah. Oh, iya. Ini udah Kalau sempat ukur waktu dibahas juga sih nggak semata-mata ukuran. di Ngobras ya Om ya. Jadi ngobras sudah pernah. Di Ngobras sudah dibahas. Jadi teman-teman Jumat malam kalau nggak ada kegiatan bisa ngegas bareng Om Arbain. Ya. Di sana saya lebih suka ngomongnya, karep-karep dewe. Ya ini kan saya ngajarkan kayak dosen ya. Saya pakai baju batik lah nih. Saya pakai baju batik tuh. Ya kan? Jarang-jarang loh nih teman-teman. Sekarang saya pakai baju batik karena saya ngajar. Sumu loh terus terang. Iya, kalau semua copot boleh lah Om, santai Om. Oke. Sumu ora keringatan. Kalau semua. Asu kamu ora kering kebangetan. Bagaimana cara atau rahasia fotografer memotret rider MotoGP dengan kecepatan di atas rata-rata? Apakah pakai teknik panning? Nggak harus panning. Loh, kamera itu kan 1/8.000 aja udah freeze kok. Motor itu kan sekencang-kencangnya kan nggak gini loh. Kencang itu kencang ke arah Anda, itu 1/60 sih masih dapat kalau berarti ke arah Anda ya. Dan tele panjang jauh ya. Terus nyamping gini, kalau Anda jauh juga gampang. Kalau nyamping itu kalau jaraknya deket ya susah banget. Jadi kan jaraknya nggak deket itu MotoGP. Anda pakai 1/125 dapat kok. Oke. 1/125 dapat. Saya pernah motor di Sentul tahun 93 tuh. MotoGP kan pernah masuk ke Sentul tuh. Yang Kevin Schwantz datang. Saya pakai 1/125, 1/200 sih dapat kok. Nggak tinggi-tinggi amat. Oke. Ini Om, terkait dengan statement Om Arbain, mulailah dari meniru. Nah, seberapa jauh sih Om meniru itu diperbolehkan? Jauh-jauh, nggak ada rumusnya. Gimana ngukurnya coba? 30%, gimana ngukurnya coba? Ya gini lah, wah ini saya terus terang ya, ini saya tunjukkan ya, saya nirunya dari mana ya. Tapi mungkin nggak keluar ya. Saya motret Nadine sama suatu busana yang mahal sama gajah itu saya niru Avedon. Tapi saya menang dari Avedon adalah Avedon gajahnya dirantai, saya gajahnya nggak dirantai. Kira-kira gitu. Ada modifikasinya ya Om ya? Ya ide lah, menyerap ide. Karena fotonya foto fashion buat motret menu juga bisa gitu loh. Wah ini warna ini saya benturin sama warna ini. Jadi niru tuh nggak harus A jadi A loh. Nggak harus. Kadang-kadang AB kita bikin jadi C. Bisa, terserah. Menggabungkan aneka ide. Kreatif itu adalah mampu menggabungkan aneka ide. Ya itu aja menurut saya. Oke. Mau lanjut atau pertanyaan lagi Om? Saya masih punya waktu masih berapa lama? Masih 40, baru 1 jam seperempat ya? Ya, 45 menit lagi lah.
45 menit. Terusin dulu ya, oke ya. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Ini kain batik ya, batik keren banget ini, gila banget. Ini masterpiece semuanya saya potret. Saya sendiri merinding lihat ini. Dan pemilik batik ini cerita, dia pernah pakai satu fotografer ya, pernah sebelumnya. Terus tiba-tiba dia lihat bungkus kado dari kain dia yakin koleksi dia. Nah itu fotografernya nggak etis ya. Dia motret terus filenya dipakai jadi desain kertas kado gitu ya. Anda harus terikat sama kontrak bahwa foto ini untuk dia ya untuk dia. Anda seperti foto wedding ya. Anda harus tanya sama yang Anda potret, boleh nggak foto ini saya pakai buat seperti jarum coklat tadi karena kontraknya udah habis ya saya pakai di bahan ngajar itu kan. Kalau udah nggak boleh nih hanya nggak boleh keluar ya udah. Anda nggak bisa pakai keluar itu kira-kira. Tergantung kontraknya. Ini pesisir nih Om, Lasem bukan? Nah, saya tuh nggak hafal ya. Oh. Tapi pemilik itu sampai hafal ini batik apa, gila. Dia sampai detailnya ceritanya bisa semua. Saya motret 5 buku itu dalam hadis saya sampai saya bingung ini buku yang mana saya juga nggak ingat. Saya nggak ahli batik terus terang. Ya ini Anda cuci mata dulu keindahan batik ya. Waduh. Nah, sekarang ini masih benda mati ini Martha Suherman motret motor ya. Ini foto produk yang lain ya motor ya. Anda lihat motor sama sepeda nggak pernah dipotret dari depan ya nggak, jarang kan? Nggak ketok bentuk gitu loh. Jadi benda mati itu memang motret harus angle yang pas supaya benda itu kelihatan kekuatannya. Ini kan 2 arah ya, coba dari arah ini Martha Suherman nanti di majalah Mata yang muncul lagi ya ini majalah. Gratis ya Om ya, itu ya? Free, majalah free. Oke. Dan saya bilang majalahnya bermutu loh. Kalau Ya pimretnya siapa dulu dong? Pimretnya siapa dulu dong. Layoutnya juga jago ya, layoutnya terus terang profesional sekali. Saya jilid pertama itu saya diangkat jadi pemret 22 Desember, 21 Januari harus terbit, bayangin. Cuma sebulan. Yang bikin artikel sama terbit ya, itu timnya juga luar biasa. Saya salut sama tim yang kasih ke saya ya. Ini iklan helm ya, ini mata benda ya. Anda lihat pakai helm, hati-hati karena kacanya juga mantul kan, dan helm juga mengkilat ya, nggak segampang itu ya. Ini contoh mata helm ya, mata helm. Ini motor lagi, industri ya. Ini motor juga. Anda lihat lightingnya dari mana? Perhatikan ya. Nggak ada rumus ya. Justru kalau Anda bisa, Anda tiru. Lihat foto ini ya. Anda print screen sekarang ya. Anda niru motor lighting itu. Habis itu Anda bikin lightingnya yang bukan kayak gitu loh. Jadi tiru dulu supaya Anda save ya. Save Anda paling nggak Anda bisa menghasilkan foto yang sama. Habis itu Anda coba-coba mungkin lagi malam nggak bisa tidur ya gitu, coba nggak harus motor beneran, Anda bisa pakai motor miniatur kan, pakai lampu-lampu macam-macam, Anda bisa latihan dari miniatur bisa. Oke, sekarang motret acara. Nah, ini contohnya nggak usah banyak-banyak ya. Acara itu tadi manusia karakter dan Anda bisa menghidupkan karakter ya. Kalau motret lanskap Anda tahu waktu, benda mati Anda tahu angle sama lighting. Nah, acara ini Anda harus tahu urutannya. Saya nggak usah jabarkan bahwa foto industri yang acara itu contohnya wedding, pre-wedding ya. Wedding itu urutannya dari sungkeman macam-macam. Ini saya contohnya biar gampang ya. Tadi saya nyari tadi malam nggak ketemu-temu, tadi malam saya di Semarang ya, di Bandungan. Tadi saya barusan saya ambil dari foto weddingnya anak saya, kawinnya anak saya. Jadi ada saya nanti jadi. Nah, saya wedding itu anak saya dan mantu saya nyewa fotografer resmi. Tetapi teman-teman saya fotografer, ya, ini yang saya ambil contoh ya, teman saya kan saya undang. Dan kebanyakan fotografer wedding. Ini saya pakai fotonya Lily Aini. Lily Aini itu fotografer wedding, dia sebagai tamu. Saya tunjukkan bahwa saya dapat gerengnya fotonya Lily Aini nih ya. Lily Aini sama suaminya, suaminya itu juga fotografer wedding. Mereka grup Nikon dulu. Tresno Jalangan Kulino, kawin, tetap jalanin fotografi wedding. Datang ke pesta saya sebagai tamu. Dan fotonya saya simpan khusus ya, karena Lily ini satu folder ya. Lihat ya, ini waktu akad ya, dia ambil angle ini. Dia sebagai tamu loh. Saya bilang fotografer tamu tidak boleh mengganggu fotografer utama. Ya, jadi dia nyelip-nyelip. Tapi dia harus dapat rohnya, dapat momen-momen pentingnya, dapat angle yang bagus, dapat ekspresi yang bagus ya. Ini saya suka ya angle ini ya. Anda tahu urutannya, tahu momen-momen penting yang apa. Kalau orang nggak ngerti akad nikah itu apa ya, nggak tahu momen penting itu apa kan. Waktu ayahnya mempelai putri nyalamin itu kan saat yang penting ya. Dia harus tahu mana yang dipotret, mana yang tidak ya. Mana yang kuat, mana yang tidak ya. Ini pejangan ya. Ini detail ya, detail ya. Seserahannya. Ini saya sama anak saya. Nah ini saya suka nih. Ini yang fotografer resmi nggak akan motret ini kan.
Karena Lili itu tamu dan teman saya tahu karakter saya yang ngocol ya. Dia ambil foto ini. Saya suka sekali foto ini justru. Anak saya waktu sungkeman, orang biasanya sungkeman nangis kan. Saya justru anak saya cengengesan. Ini saya suka. Jadi ini foto artinya gini, foto cover wedding kalau ada jangan formal terus ya. Anda ambil juga yang non formal yang gaya. Lain siapa tahu mempelainya suka kan. Ini di yang formal nggak ada yang ini. Cengengesan ini saya malah ini Lilia ini yang dapat. Saya dapat rohnya ya. Saya dapat kisah sedihnya adalah besan saya yang itu yang disungkemin mantu saya itu sudah tiada ya 1 bulan setelah pesta ini. Jadi itu kisah sedihnya. Ini foto. Ini anak nomor berapa Om? Kenapa? Ini anak nomor berapa? Anak sulung, yang anak bungsu yang pakai batik. Oh, ini yang dokter ya? Jadi ini foto keluarga yang ini standar ya. Tapi Anda ingat ya, walaupun cuma berdiri standar, itu nggak gampang loh. Anda harus dapat ekspresi yang pas ya kan. Senyum, 30%, 40% kadang ngomong gitu kan. Bagaimana menghidupkan suasana itu adalah seninya motret manusia. Ini cuma berdiri ngececeng nih bahasa Jawanya ya. Hanya ngececeng tapi justru dapetin ekspresinya itu ya. Ini versi Lilia ini ya, non formal ya. Saya suka foto ini. Ya kira-kira gitulah. Jadi kalau motret acara Anda harus tahu urutannya, tahu titik-titik penting acara itu. Pergantian direktur, apa yang titik pentingnya Anda pelajarin ya. Terus Anda harus jangan semua harus Anda karena kalau tiba-tiba balik karena Anda nggak mungkin pindah-pindah gitu kan. Saya pernah motret konsernya DMS ya. Dalam konser itu saya nggak boleh pindah-pindah. Jadi untuk angle lainnya saya harus naruh fotografer lain gitu loh. Anda nggak bisa riwariwi, nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan riwariwi. Di gereja atau di masjid itu kadang-kadang kita nggak boleh riwariwi. Jadi kadang-kadang kamu di angle sana, aku di angle sini, supaya Anda nggak usah riwariwi gitu. Kamu angle wide angle dari jongkok, saya tele dari jauh dari atas misalkan seperti itu. Itu acara itu kuncinya adalah Anda tahu urutan, Anda tahu momen-momen penting, Anda tahu angle-angle yang tertentu dari suatu momen. Oke, saya kembalikan ke Anda. Sengaja untuk saya jawab atau mungkin nanti saya tambah materi lagi. Oh siap Om, kita tanya jawab dulu ya Om ya. Oke. Dari UNY Om, editing kan dapat mempengaruhi naik turunnya suatu foto. Lalu editing seperti apa yang menurunkan harga? Nggak ada ya. Editing nggak ada rumus, nggak ada batas. Kayak dandan batasannya seberapa? Nggak ada. Kalau Anda mau ikut karnaval, dandannya tipis-tipis ya Anda nggak kena. Tapi Anda ke tetangga dandannya kayak karnaval ya nggak kena juga. Jadi justru itu seninya. Anda bisa set yang pas. Ini adalah editing itu adalah untuk memudahkan kerja Anda, ya bukan untuk memperbaiki kesalahan. Ingat, editing itu untuk menyempurnakan kerja Anda. Editing itu bukan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau Anda masih salah, jangan jadi profesional. Oke Om, next Om dari Tegal Om, dari Tegal. Penempatan objek pada fotografi itu ditentukan oleh apa? Apakah Rasa Anda. Oke. Itu kemampuan Anda. Anda motret sepeda motor, angle-nya mana yang paling bagus? Kayak tadi saya bilang motret Bu Daniel tadi kan. Saya bisa salah. Kalau Widayanto nggak sukain angle ini, mengatasinya adalah Anda bikin banyak angle. Serahkan ke klien ya. Tapi kalau tiap kali motret apapun angle-nya banyak banget ya, wah ini orang nggak pede banget sih fotografer ini gitu loh. Si kliennya dia juga pusing. Aduh saya harus milih. Saya pernah digituin loh. Saya harus milih. Anda yang milih dong buat saya gitu loh. Saya nggak mau pusing lagi gitu karena. Jadi justru seninya di situ, Anda bisa menentukan angle yang pas. Klien ada yang kayak gitu sih. Anda nggak mau pusing lah, Anda saya bayar buat milih. Gitu. Kok saya suruh milih lagi gitu. Oke, JPEG atau RAW Om? Gini, supaya Anda yakin JPEG sama RAW bagus mana, Anda mau pakai JPEG pakai RAW, lalu print dua-duanya. Print 40x60. Kalau Anda nggak lihat bedanya, Anda pakai JPEG aja. Oke? Jadi kalau Anda masih tanya JPEG atau RAW, Anda pakai JPEG aja. RAW itu saya pribadi, saya 99% foto saya pakai JPEG. Ya. Dalam jurnalistik, for your information, dilarang pakai RAW. Ya, for your information. Reuters, AP, AFP, EPA semua itu melarang fotografi pakai RAW. Ya. Satu ngerepotin, dan dua itu mereka takut alternya bisa berlebihan. Gitu. Dalam jurnalistik, RAW dilarang. Saya motret hanya pakai RAW, hanya batik ini. Honestly, hanya batik ini. Karena adjustment warnanya. Ya. Rumit, kalau pakai JPEG setengah mati. Ya. Saya di luar motret batik yang di mana akurasi warna tidak butuh gede-gede amat, saya pakai JPEG. Bahkan untuk cetak gede, JPEG sama RAW saya nggak lihat bedanya. Ini jangan bantah-bantahan, coba sendiri biar yakin ya. Jangan percaya omongan saya ya. Kalau Anda nggak tahu bedanya ya pakai JPEG aja. Karena pakai RAW itu mau cari aman, tapi ya terus terang RAW itu menghambat.
ngerepotin. Ya, Ngerepotin. Kalau betul. harus ada crash, yang bisa di recover kebanyakan JPEG. RAW JPEG, hampir nggak bisa ya. di recover. Hancur. Hancur. Oke, bagaimana cara mendapatkan angle foto yang baik dan bagus? Wah, Coba dan coba dan coba. Ya. Kalau Anda belum ngerti, Anda mau motor, potret, terus tanya, menurut kamu paling enak yang mana? Caranya gitu. Gimana caranya tahu nasi goreng itu enak atau tidak? B ngajarinnya coba. Ya kan? iya. Ada rasa yang nggak bisa didefinisikan ya. Angle yang paling bagus itu adalah suatu rasa. Gimana nasi goreng ini 3, saya suruh ngicipin. Mana yang paling enak? Ini paling enak. Alasannya apa? Ya nggak bisa. Enak, Anda nggak bisa nerangin alasannya. 3 orang ini Ayundi. Ayu yang paling itu. Alasannya apa? Ya nggak bisa, ya paling ayu menurut saya. Orang lain bisa, mungkin yang bilang cantik, yang orang lain bisa. Itu nggak bisa dirumusin. Itu hanya bisa dilatih, dan juga masalah bakat dan masalah kecocokan sama klien. Oke. Feel, lagi-lagi feel ya Om. Latihan dan feel ya Om, ngasah. Lagi dari Panca Sakti Tegal. Dalam dunia fotografi komersil, mengedepankan idealis atau realistis Om? Wah, dari Mas Kiki ini. Ya, ngukurnya dari mana? Idealis itu gimana? Ngukur terus komersial itu gimana? Kalau dalam komersial intinya adalah ada payu titik ya. Ada payu. Idealisme saya adalah untuk duit dan saya disukai. Itu ya idealisme saya ya. Saya nggak tahu definisi idealisme itu apa. Saya adalah bikin foto yang klien puas, duitku oke. Itu idealisme saya ya. Entah komersial, entah idealisme, saya nggak tahu batasnya di mana ya kan. Yeah. Kalau saya jadi komersial ya adalah fotoku payu, klien seneng, cerita sama temennya ngontak saya lagi. Nah itulah kalau saya gitu. Simple Mas Kiki ternyata versi Om Arbain loh ya, tentu saja. Oke, dari Mas Irvana, ini dari Wadi nih kayaknya nih. Cara memotret hewan bergerak seperti ikan. Wah, ini lagi musim cupang Om. Ya, latihan dan latihan titik ya. Latihan dan latihan titik ya. Karena nggak cuma bergerak loh. Kalau Anda mau cari cendrawasih, Anda tahu cendrawasih itu muncul di mana ya. Terus musimnya kapan? Itu nggak cuma bergeraknya. Kalau cuma bergerak, kuncinya adalah latihan. Kalau di hutan, kuncinya adalah Anda belajar biologi, tahu dia musim apa muncul, musim apa bulunya bagus gitu. Tapi kalau sekedar hewan di akuarium, kuncinya adalah hanya latihan. Oke. Pecinta cupang mungkin ini Mas Irvana, jadi mau motret ikan. Rekomendasiin ke Omoi. Omoi nggak mana? Kalau motret cupang, ya, bagusnya pakai flashnya off body ya. Ya, Anda tungguin momennya tepat. Cek. Kalau nggak dapat ya coba. Hanya itu caranya, nggak ada cara lain. Oke. Satu lagi Om, pertanyaan dari chat box. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memotret foto industri? Ya kan yang saya sebut tadi. Gimana sih? Saya ngomong berbusa-busa. Kalau manusia, Anda milih model yang pas ya. Kalau baju sport ya yang sporty. Habis itu Anda mengarahkan model supaya sesuai dengan tujuannya baju itu. Ya. Dia mau kan baju pesta sama bajunya ekspresinya beda. Mungkin modelnya sama gitu loh. Terus kalau motor benda mati ya itu dari angle dari aspek itu yang saya ngomong berbusa-busa ditanyain lagi. Mungkin baru bergabung ini Om. Baru bergabung. Oke. Habis Om dari chat box Om. Mungkin ada ya untuk yang video folder deh ya. Oke, boleh. Masih ada materi Om? Masih ada materi. Wih, mantap. Kalau itu saya tambahin materi lagi untuk acara ya. Sekarang masuk jurnalistik ya. Ini masuk sekarang jurnalistik, tunggu. Jurnalistik. Santai Om, Mas santai Om, enggak usah buru-buru Om. Ya, jurnalistik. Jurnalistik ya. Oke. Ada satu lagi Om sambil menunggu share screen. Zidan Mubarak dari UAD. Pengaturan kamera seperti apa yang bisa digunakan setiap kondisi? Saya tahu jawabannya. Ya nggak ada. Kalau ada, sebuah kamera dibikin gitu. Kamera begitu udah, lu nggak usah pusing. Ya nggak ada gitu loh. Kayak gigi berapa yang paling enak buat kendaraan? Ya tergantung tanjakan atau turunan. Kalau ada satu gigi itu segala medan, ya mobil cuma dibikin satu gigi gitu loh. Ya itu pertanyaannya nggak berdasar. Kalau ada ya dibuat itu. Om diafragma berapa yang terbaik? Kalau ada ya diafragma cuma itu aja. Nggak akan dibikin pilihan. Mungkin nganu aja Mas Muhammad Mubarak, seperti kata Omar Bain, pakai auto. Ya, itu kamera yang mikir gitu. Kita nggak usah mikir. Oke. Sudah Om, share screen Om? Oh siap. Oh ya, sekarang saya tunjukkan ya bahwa yang sekarang tadi yang ngomongin Bu Susi Susanti ya. Wah ini. Nah, saya tunjukkan ya. Ini sekarang ini. Jurnalistik ya, tapi skala industri ya. Jadi tahun 1992 itu pada 4 Agustus 1992 itu Indonesia untuk pertama kalinya dapat medali emas Olimpiade oleh Susi Susanti. Besoknya dapat emas lagi oleh Alan Budi Kusuma ya. 2 hari kemudian ya. Alan Budi Kusuma.
Jadi Mas pertama dan kedua adalah pasangan suami istri ini. Saya waktu itu wartawan baru, belum dikirim ke Olimpiade. Saya ke Olimpiade baru 1996 ya di Atlanta. Saya 92 itu tukang nungguin kiriman fotonya Kartono Riyadi ya. Tahun 92. Itu belum ada internet. Jadi ngirim fotonya pakai alat namanya Lifax. Lifax itu faksimil tapi mutu tinggi. Jam 7 malam Kartono telepon. Dia masih nangis, dia pasti nyanyi Indonesia Raya, rame-rame terharu ya pasti ya. Saya kebayang 4 tahun kemudian saya di Atlanta, Ricky Rexi itu menang dapat medali emas ganda ya. ngalahin Malaysia. Satu ruangan itu orang Melayu semua, Indonesia sama Malaysia, bayangin, panasnya minta ampun kan. Wah, sengit banget kan. Satu rumpun itu kan ketemu di final. Waktu Indonesia menang, kita ngumpul rame-rame pelukan nyanyi Indonesia Raya, nangis bareng. Saya ikut terbawa nangis ya, terbawa suasana ya. Saya kebayang Kartono waktu itu nangis ya. Bain, suara seraya. Susi dapat emas, fotonya api. Susi nangis, fotonya api. Tak kirim ya. Kalau air matanya nggak kelihatan, bilang tak ulangi ngirim. Bilang gitu. Waktu itu kan masih analog ya ngirim. Iya. Sekarang Anda lihat air matanya pun nggak butuh jelasan sebenarnya kan ya nggak? Iya. Ya kan. Itu cetakan asli ya. Saya scan asli itu aja nggak begitu jelas. Kirim. Dan waktu itu di CMYK kan, color, cyan, magenta, yellow, black. Satu layar itu 8 menit. 32 menit. Berkali-kali air matanya nggak ketok. Nggak ketok, Mas. Air matanya nggak ketok. Setengah 12 malam menjelang deadline. Indrawan Sasongko, Pak Pemret masuk ruangan. Bain, di fotone. Saya Thomas, urung beres. Foto apa lagi? Susi nangis. Moh. Judulnya kita dapat emas kok nangis. Dia ambil telepon Kartono, belum ada handphone ya. Kar, kirim Susi guyu. Jadi Anda lihat ya, fotografernya nganggap ini yang bagus. Ya, fotografer nganggap ini yang bagus. Pemret nganggap ini yang bagus. Dan Pemret itu penentu kan. Ini headline ini. Ya. Headline-nya ini ya. Headline ini, Susi guyu. Jadi fotografernya merasa nangis itu bagus, Pemret guyu itu bagus. Dan Pemret yang menentukan, foto ini Susi guyu. Gitu? Jadi Anda lihat ya, bahwa bagus itu nggak bisa satu tafsir kan, bahkan dalam satu koran loh. Tapi foto ini legend di Cipayung, di pusat pelatihan bulu tangkis, foto ini pasar gede. Anda lihat foto film Susi Susanti yang main Laura Basuki, posternya adalah ini tapi Laura Basuki ya. Iya. Jadi posisinya jaketnya sama bawa kembang ya, tapi Laura Basuki. Jadi Anda lihat bahwa foto ini untuk poster film lebih gigit ya. Tapi kalau poster filmnya ini kan nggak apik ya. Tapi untuk koran saya lebih cocok ini, setuju ya. Oke. Kita ngomong industri lain ya. Soal ini kemarin. Nah, Kevin Carter tadi. Sekarang kita ngomongin yang lanskap tadi ya. Foto lanskap paling bagus jam berapa? Ini setumbu aja deh. Ini 5:30 pagi. Ini fotonya Munir. Munir bilang juga di bawah jam 6 pagi. Ini fotonya Pak Darmawan, juga di bawah jam 6 pagi. Ini foto saya 6:30. Elek toh? Hancur. Hancur. Tapi layarnya masih ada. Udah hilang, tapi tinggal tipis ya. Tipis ya layarnya. Ini dari masih. kedok soalnya, beda tempat ya. Sama ini setumbu ya, tinggi ya. Ini kedok agak turun ya. Tapi ada lihat kalau tinggi pun matahari dan arah matahari udah beda ya. Lihat yang di bawah buru-buru ini kan nggak begitu kaya cahaya ya kan. Posisi matahari juga menentukan beda. Oke. Jadi waktu itu beda sekali ya. Waktu itu beda sekali, menentukan beda sekali. Oke, terus lagi lah. Sekarang ngomongin tadi nomor 4 adalah motret acara ya. Motret acara. Saya tunjukkan ini adalah acara pelantikan Pak Jokowi. Jokowi tahun 2014. Kenapa 2014? Karena 2014 Raono ya. Keamanan tidak memungkinkan, ada arah-arahan ya. Jadi ini foto 2014. Ini foto bisnis. Ini foto Koran Tempo. Ini foto Jakarta Post. Ini foto Media Indonesia. Ini foto Warta Kota. Anda delok fotonya. Podo kabeh toh? Gitu? Iya. Mirip. Itu menurut saya suatu pilihan yang salah. Nah, sampai kabeh koran foto ini mirip, itu foto tidak nendang ya. Kompas ini, sorry. Ya. Oke. Ini saya banggakan karena Kompas kebetulan menang. Yang Kompas kalah, ya oke. Tapi ya nggak saya bawa ke sini. Tapi ini saya tunjukkan bahwa kita punya foto ini, kita juga punya ya. Tapi waktu mau dipasang ini foto bosan nih jelek, pasti kabeh koran niki lah. Kita spekulasi bisa salah ya. Iya. Pasang foto ini. Bedo dewe toh dan lebih nendang kan, victorious banget kan. Victorious sangat iya. Itu kira-kira yang mau saya share bahwa kita harus tahu urutan, tahu apa di mana kita motret, kita meramalkan adegan ya. Itu kategori keempat tadi ya, motret acara. Jokowi kira-kira ini.
dari jembatan penyeberangan, pasti ini. Jadi kita naruh foto di banyak fotografer, foto udah dirancang ya. Bukan ujuk-ujuk pindah-pindah nggak iso, usek-usekan no. Nggak bisa. Jadi kita harus nanti kira-kira neng kene Jokowi kira-kira ini. Kowe neng kono ya. Ini Kompas menurunkan 18 fotografer ya untuk dapat foto ini. Banyak tuh. Ya. Oke, wah mantep banget nih. Ke pertanyaan mungkin ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Masih ada 20-25 menit. Saya cari materi tambahan kalau bisa saya sisipkan ya. Siap. Ada pertanyaan Om, bagaimana supaya bayangan kita tidak tertangkap di objek yang berbahan kaca? Ya itu makanya saya bilang motret mobil tadi, seninya tinggi sekali ya, pencahayaannya harus rata dan sebagainya, nggak menyinari kita dan sebagainya. Yang saya bilang tadi motret mobil tadi, Anda coba dan Anda rasakan kuncinya itu. Seperti motret mobil tadi kan saya bilang, saya pakai kertas-kertas banyak tadi kan, supaya cahayanya jatuhnya di titik dan tidak menyinari kita. Nah, satu kunci lagi adalah kalau jadi fotografer, kadang kita motret nembus kaca, bayangan kita kelihatan, atau di pesawat atau di mobil ya. Kenapa fotografer kameranya warna umumnya kamera hitam? Kamera hitam itu nggak mantul. Usahakan fotografer bajunya hitam. Anda lihat fotografer suka baju hitam kan, supaya dia tidak mencolok dan juga kalau dia mantul nggak begitu kelihatan. Oke, tips lagi ya ini ya teman-teman ya. Ini selingan dulu ya. Ini Roy genggam lagi ya. Anda lihat iklan ini ya. Oh iya nih, ini Excel kan? Iya Excel. Anda lihat itu siapa modelnya kan terkenal banget ya. Ini motretnya gini nih. Sorry. Ini behind the scene-nya gini tuh. Gitu doang tuh. Lihat. Nggak rumit kan? Tuh, ini orangnya. Ini motretnya tuh Roy genggam yang motret tuh ya. Nah, tuh gitu tuh. Nah, dari belakang. Ini dari samping, dari belakang. Ini udah muncul di majalah Mata ya, majalah nomor 2 ya. Behind the scene-nya pemotretan Roy saya muat di majalah Mata nomor 2. Jadi hasilnya ini, background-nya warnanya apa? Ini dimotret, gitu kan? Green screen. Green screen itu bisa diganti-ganti. Jadi, kalau Anda lihat Ferrari saya tadi, background-nya saya ganti terowongan Pondok Indah dan macam-macam kan. Jadi motret itu kita bikin gampang. Olah digital itu supaya kerja kita gampang gitu, nggak usah repot itu. Itu kalau background-nya langsung warna ini, karena mungkin mempengaruhi warna-warna lain itu kan. Ini kan warnanya kan striking banget ya. Iya. Green screen itu adalah lunak ya. Ini dari atas ya, dari belakang, dari samping. Behind the scene-nya Roy genggam, studionya Roy kayak gitu ya. Nggak gede-gede amat, tapi mobil masuk ya. Masuk ini lah. Foto ini ya. Iya. Roy genggam, behind the scene-nya gini nih, tuh. Digantung gitu. Digantung. Nah, gantungannya ntar dihilangin pakai Photoshop. Kalau pakai parsit beneran nggak boleh olah digital, piye carane coba ya. Jadi Photoshop itu memudahkan kerja, bukan untuk menutupi kesalahan, bukan ya itu. Ya. Itu tuh. Itu ya. Ini juga ini behind the scene-nya saya nggak saya bawain ya. Ini foto-foto iklan ini semua olah digital. Ini Mercedes ya, Roy genggam di studio tadi motor Mercedes. Orang itu juga tempelan kan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Asli, ngerepotin banget itu. Ini juga olah digital akhirnya muter ini. Ya. Iya. Ini bimoli almost real ya, ini nggak terlalu rumit ya. Dia punya setting-setting belakangnya itu dia bikin ya. Ini mobil juga bukan di tempat ini motretnya. Tempat ini mungkin motretnya kosongan itu kan. Iya. Mobil studio. Kalau motret mobil di tempat yang ini beneran, ini kan jembatan di Bekasi kan. Bukan nih, sorry ini Calatrava nih, jembatannya Calatrava di Athena nih, saya motret nih. Iya. Dari stok ya, mungkin diambil dari stok ya. Stok ya. Ini Roy genggam orangnya itu, saya potret sama iguana kesayangannya dia. Roy genggam. Roy genggam itu sekolah mau jadi kameramen. Dia bikin film ya. Iya. Saya Garin. Atau hasil filmnya mau buat sidang dicolong orang. Dia frustrasi jadi fotografer. Wah. Fotografer top gitu ya, belok-beloknya. Mas Darwis pilot. Iya, pilot. Pacarnya model. Karena dia suruh motretin teman-teman pacarnya. Lama-lama di sana jadi fotografer itu Mas Darwis. Om Darwis itu masih kemo nggak ya? Masih ya kayaknya ya. Semoga udah keluyuran kemana-mana tuh udah sehat. Oh, semoga udah sehat. Hasilnya bagus lah dia. Happy terus kan? Happy. Terus. Gimana nggak happy Om? Iya happy terus, ketemu Ayu terus. Oke, silakan jika ada pertanyaan teman-teman bisa raise hand atau apa? Masih ada kurang lebih 15 menit. Silakan teman-teman.
kalau nggak ada pertanyaan, kita tunggu lah Om. Om Arbain mungkin butuh istirahat sebentar. Enggak, kalau materi Materi banyak ya Om ya? masih banyak. Sekali lagi silakan untuk yang mau bertanya. Industri pakai drone belum udah. Pakai drone. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya masukin materi lagi ya. Ya. Oke, ini sekarang fotografi, ini saya bingung nih. Ini motret orang atau motret benda mati ya. Suatu hari tahun 2012, Bu Megawati mantan presiden bikin buku, judulnya Putra Sang Fajar. Publishernya ngontak saya, Mas Arbain, kami minta motret buat covernya. Wah asik, motret Bu Mega gitu kan. Saya sebagai fotografer profesional seneng dong dapat klien kakap kan. Yeah. Saya dapat izin masuk ke rumah Mega, clearance macam-macam dari Pas Pampres. Di Indonesia mantan presiden pun masih dikawal Pas Pampres ya, mantan ya. Tapi ya. Saya ke rumahnya Bu Mega di Tengku Umar, clearance macam-macam digeledah, masuk. Ada Bu Mega sama Pak Taufik Imas, waktu itu Pak Taufik masih hidup. Masih hidup ya. Ada apa, Dek? Bu, saya suruh motret Ibu. Ngapain? Siapa suruh motret? Publisher, Bu, buku Bu ini. Oh, saya nggak mau, udah bosan dipotret. Mas, potretin itu lukisan lukisan di kamar tamu saya itu, tolong potretin, itu covernya. Jadi Arbain Nabi suruh motret lukisan, suruh nge-repro lukisan ya. Tapi saya profesional ya. Namanya profesional nggak boleh nolak kerja, ya nggak? Nggak boleh tersinggung. Betul. Mau duit atau enggak. Jadi gini, nggak bayaran ya. fotografer tuh terbagi dua. Fotografer yang cari uang ya. Profesional sama artis. Namanya profesional itu nurut sama klien. Ya, butuh duit kok. Gitu. Klien adalah raja. Kalau artis, klien nurut sama dia. Itu Mas Darwis. Dia udah nurut sama terserah. Saya terus terang saya level saya cuma profesional ya. Golek duit ya, nurut. Klien ya opo ya tak turuti ya. Saya profesional nurut. Nah, saya suruh motret lukisan ini. Ini lukisan Ibu Mega itu yang background-nya tengah itu ya. Biru, ya. Nah, ini lampu saya. Saya settingin cuma gini doang. Softbox-nya udah nggak nyambung. Satunya bundar, satunya kotak. Itu. Jebret ini. Nah, ini tuh saya motret gitu kan. Itu pas pam itu yang di belakang itu ya. Kok keduren nggak elek toh? Tak hiduke. Gitu. Oke. Barbuk sama skala ya. Jadi Anda tahu itu saya tahun 2012, 9 tahun yang lalu, saya masih agak mudaan dikit ya. Saya rasa mukanya mudaan sekarang ya. Enggak ya? Iya, seger sekarang Om. Ya, itu masih capek ya. Ini foto lukisannya, jebretan saya hasilnya kayak gini. Tada, gitu. Nah, saya bawa pulang, saya olah kontrasnya sama ini, macam-macam ya. Tiba-tiba saya sadar, sopir saya bilang, loh Pak, ini kok bajunya Partai Demokrat atau PAN nih Pak? Kok bukan merah? Oh iya. Gitu. Saya berusaha ngontak Ibu. Ya, lewat ajudannya macam-macam. Akhirnya menjelang deadline, ajudannya bilang, Pak, Ibu ngomong nggak gelem kelambi abang, ya. Jadikan putih aja Pak. Oke. Wah. Photoshop dong, gitu. Photoshop ya. Mosok saya cat putih, ya kan? Kamu Photoshop kan? Aslinya ini, jadi lukisan ini, potretan saya tak Photoshop, tara. Ya. Wah. Jadi aslinya ini, potretan saya ini tak Photoshop jadi putih. Ini bukunya waktu di launching. Ini ya. Anda cari di toko Topet ada ya, 70.000 harganya. Fotonya ini Megawati Putra Anak Sang Fajar. Ini launchingnya, fotonya itu. Ini itu yang kiri saya, apa Om? Yang kiri tadi apa Om? Kenapa? Yang kiri tadi apa? Yang fotonya Bu Mega tadi. Itu apa? Itu ada apa posternya buku ini. Oh, posternya. Oh, oke. Yang saya serahkan sama publisher dibikin poster gede juga. Oke. Cover juga. Jadi itu sama dengan cover cuma nggak ada tulisannya. Jadi ini jadi poster yang kiri itu. Ya. Bukunya ini Anda cek di Tokopedia 70.000 harganya. Oke. Sama publisher saya di KI, tapi dicolong wong penggemar Bung Karno, Bung Mega bilang, terus saya beli di Tokopedia. Yang saya pajang di. Jadi kalau saya pensiun beberapa karya saya binggain ya. Ya agak narsis gitu ya, tapi ya itu cara saya menghargai diri saya sendiri, cara saya memacu kerja saya sendiri. Jadi saya semua karya saya yang memuaskan saya, ya harus puas lah. Kalau udah nggak puas ya Anda salah ya. Anda harus puas sama karya Anda. Kalau nggak Anda kecewa itu membuat Anda nggak kreatif ya. Anda bagaimanapun Anda harus mencintai karya Anda. Kalau klien nggak puas itu urusan lain ya. Ya, cuma Anda bilang ya kali ini saya nggak cocok sama klien. Tapi Anda harus yakin bahwa karya Anda bagus. Itu yang membuat Anda bisa maju terus. Jangan pernah kecewa sama karya Anda sendiri. Oke, wah ini pesan lagi nih. Jangan kecewa sama karya sendiri. Ini diputihin. Putihin launching ya. Ini Anda cari di Topet ada ya. Topet. Saya nggak ngarang, ada di Topet.
Silakan pertanyaan teman-teman. Pak Erwin, silakan. Nah, ini ada dosen dari Unisa ini. Silakan Pak Erwin. Kalau ada pertanyaan. Saya menyimak aja, Mas. Oh. Omar Bain, kalau ke Jogja saya utang 10 porsi ya. Sesuai janji ya. Oke. Kelapa. Kalau masih belum ada, saya tambahin lagi nih, masih banyak lah. Masih 10 menit, Om. Oke. Mungkin pertanyaannya udah dibahas semua tadi karena kan sambil berjalan presentasi tadi ada pertanyaan. Mungkin teman-teman udah kehabisan kata-kata. Saya takut gambarnya kayak yang foto Mas Darwis tadi nanti bikin heboh ya. Saya hati-hati dulu. Janganlah Om, jangan Om. Ya, saya hati-hati bikin heboh. Oke, tunggu. Tuh, dari ketemu ya. Ketemu nih. Ah, ini. Loh. Akurasi teknis. Saya ngomongin akurasi teknis. Jadi saya akan workshop akurasi teknis ya minggu depan. Akurasi teknis. Boleh loh Om promo acaranya Omar Bain. Saya juga belum tahu tanggalnya soalnya. Yang terdekat nanti malam ya. Nanti malam itu ada di IG saya ya posternya ya. Oh siap. Mesti daftar dulu. Oh harus daftar dulu, oke. Saya menunggunya yang itu Om. Asmat seri 2. Saya nunggu banget itu. Oh, oke. Tapi harus sama Om Don juga ya. Yang Asmat kan udah mau diulangi lagi ya? Saya memang nggak tahu udah. Oh enggak, saya menunggu-nunggu. Kan kemarin bahasanya Asmat tuh sama Om Don kan terputus kayaknya gitu loh. Oh. Belum selesai di PFH kemarin. Itu sorry, ini ada beberapa gambar berbahaya soalnya. Tolong di filter dulu. Akurasi teknis. Foldernya ini foldernya pindah-pindah. Sorry. Ini foldernya pindah-pindah. Akurasi teknis. Oh, sorry ya. Belum nggak ada pertanyaan ya? Belum. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan dipersilakan teman-teman langsung saja buka mic-nya, langsung unmute jika ada sih. Capek kali Om, udah sore ini. Oke, tunggu ya. Saya tunjukkan ke Anda lah ini foto fashion ya, industri ya, foto fashion industri ya. Jadi saya pernah dikirim meliput fashion itu saya yang luar negeri London Fashion Week sama Arab Fashion Week. Yang Arab sorry, saya nggak sempat. Arab Fashion Week orang bayangin tertutup, salah. Ternyata enggak Arab ya. Fashion Week lebih seksi daripada di Jakarta ya. Arab Fashion Week di Dubai. Jadi Anda jangan salah ya. Arab Fashion Week itu lebih seksi daripada fashion di Jakarta. Ini saya angkat yang di London ya. Di London Fashion Week 2009 saya meliput London Fashion Week. Itu industri juga ya. Jadi Anda for your information, kalau di Indonesia fashion show itu sekaligus pertunjukan. Jadi orang nonton pertunjukan sekalian. Kalau di Inggris, di negara-negara maju ya saya lihat ya, justru exposure-nya itu di publikasinya, di wartawan-wartawannya itu. Yang nonton itu hanya kelompok kecil. Jadi Vivian siapa saya lupa. Perancang-perancang top itu yang nonton cuma paling banyak 50 orang. Ya. Oh. Fotografer yang meliput 100 gitu. Ratusan, ya. Itu publikasi di seluruh dunia, termasuk di London Fashion Week. Lihat, saya nyampe, saya pupuk bawang, semua ada di kotak ini, panggungnya ada di kotak ini semua nih. Loh, silang-silang ini udah ada nama orangnya. Saya nggak dapat tempat. Oke. Saya dapatnya di tuh, sewa tangga di belakang itu saya. Yang hijau itu. Kebayang nggak? Saya di belakang itu tangga yang lebih pendek itu tangga yang saya sewa. Oke. Ya, jadi yang bawah itu yang udah senior, udah ngetek, udah bayar ya untuk liputan ya. Oke. Jadi kayak Olimpiade itu ada freelancer, dia membayar. Dia membayar. Maka di Olimpiade itu bukan fotografer nggak boleh motret karena semua itu ada harganya. Grup top di Indonesia kalau main di Indonesia, fotografer hanya boleh satu lagu pertama. Hanya satu lagu pertama. Iya, betul. Hanya satu lagu pertama karena foto yang lain itu dijual, ada nilainya, nggak sembarangan orang motret. Dan saya pun tekan kontrak bahwa foto saya hanya boleh di Mode Kompas. Kalau ketahuan saya mau di luar Kompas, lain kali saya blacklist. Oke. Sama nih London, kalau fashion itu lain lagi. Dia justru bayarin saya untuk
mempublikasikan fashion itu gitu loh. Kan dibayari pesawat gitu. Ya, dipublikasikan. Ini suasana pemotretannya. Ada yang satu monopod 2 kamera, lihat nih, satu body. Iya. Nikon D3 2 biji ya. Satu tele, satu semi tele ya. Semi tele ya. Nah, ini Jakarta Fashion Week. Ini perancang ini yang rambutnya gondrong yang lagi merias ini, itu yang rancang busananya Lady Gaga. Siapa sih? Aduh, saya Iya. Ted Averio bukan? Tex Averio. Tex Averio. Ini saya dapat slot behind the scene. Saya boleh masuk ke belakang panggung ya. Tex Averio itu orangnya sangat akuratnya sangat tinggi. Kadang-kadang dia tanganin sendiri. Ya, orangnya sangat nggak percaya, kadang-kadang nggak percaya orang lain. Ini modelnya tanganin sendiri, lihat ya. Model ini nanti di panggungnya saya potret ya, lihat ya. Ini Tex Averio dan Dani sendiri itu. Rambutnya itu dikasih kayak gel yang mengeras itu kan. Tex Averio. Nah ini di panggungnya lihat nih. Jadi rambutnya itu ditempelin kayak mahkota, beratnya minta ampun. Jadi si model ini hanya satu busana, gongnya ya. Jadi dia dandannya lama banget, hanya untuk satu busana ini. Ini model yang didandanin Tex tadi ya. Itu. Tuh. Itu Tex ya. Texnya nggak sampai sepundaknya, lihat. Modelnya wis dhuwur, nganggo sepatu hak tinggi. High heel ya. Nah, Texnya memang kecil, Tex orang kecil tapi brilian ya. Brilian. Sampai rancangannya. Nah, semua rancangan Tex kan ada di web. Salah satu penata busananya Lady Gaga lihat-lihat ngontak gitu loh. Jadi Anda kalau mau jualan karya, mau foto kayak mau rancangan, jangan segan-segan bikin web. Ya, web itu efeknya luar biasa. Buku saya terbit di Inggris tahun 2005, orang lihat web saya. www.arbnabi.com ya, ada www.arbnabi.com. Walaupun jarang saya upgrade, saya cuma bayar tiap tahun aja ya. Tapi itu pernah menghasilkan buku buat saya ya. Berbudur itu ya. Covernya berbudur. Misty apa? Misty of Time. Ya. Nah, ini Anda lihat, ini motret Lady Gaga, Beyonce. Ini Beyonce lihat ya. Ini saya pakai RAW karena apa? Penonton lihat nih. Ini dari panggung saya, panggungnya yang ujung itu. Anda bayangin. Ya. Saya pakai 300 mili aja masih seupil. Anda bayangin panggung jauh itu ya. Jadi berapa, saya pakai RAW. 300 Om? 300 mili nih. Ini saya klik kanan ya, saya klik kanan ya. View information. Tuh. 125, 2,8, 300 mili, ISO 100. Wah, Wandi waktu N ya, tahun 2008. Ini saya crop gila-gilaan, lihat ya. Ini saya pakai RAW terus terang, karena ini cropnya gila-gilaan. RAW itu, kalau JPEG Anda naikin 2 stop udah grainy. Kalau RAW Anda bisa 3 stop. 3 ya. 2 stop saya naikkan di RAW, saya oper JPEG, di JPEG saya naikkan 1 stop lagi jadinya, dan saya crop jadinya ini, lihat. Sampai stockingnya aja masih, detail stockingnya masih kelihatan. Ya. Jadi dari foto yang kecil ini, saya crop begini, ini karena saya pakai RAW. Jadi kalau RAW itu hanya kalau pamungkas saja. Anda memang nggak yakin bahwa JPEG bisa nolong ya Anda pakai RAW. Tapi 99,9% foto saya pakai JPEG. Oke. Siap Om. Wah, ini tinggal 5 menit nih Om. Anu aja ya, mungkin kita closing statement dari Om Arbain aja. Gimana sih Om, what's next dari... Jadi saya rangkum dulu gini ya. Jadi fotografi industri itu nggak rumit-rumit amat. Pertanyaannya adalah gini, Om, apakah fotografi bisa menghidupi? Jawabannya adalah selama ada kebutuhan, disitulah ada peluang untuk dapat uang. Ya. Bagaimana foto saya laku? Jadilah yang terbaik. Itu kunci laku yang terbaik. Bagaimana cara jadi terbaik? Tidak ada rumusnya. Ya. Jadi profesional kunci adalah Anda jangan pernah mengecewakan klien. Saya pernah sudah motret selesai baru ditawar, kurang ajar toh. Saya pikir dia udah tahu tarif saya ya, dia udah motret, terus saya baru nawar. Waduh, harganya nggak cocok. Wah, nyebelin kan? Iya. Ya, satu ya pernah. Saya pernah motret wedding tahun 93, 94 ya. Akad jam 8, terus resepsi jam 1 siang. Dah, Selasa saya dioyak-oyak. Pak, udah jadi belum, Pak? Itu masih film loh. Selasa saya dioyak-oyak. Selasa pagi. Kita mau honeymoon, kalau bisa kita bawa honeymoon. Nah, Selasa pagi saya dioyak-oyak. Selasa malam, Selasa siang saya main ke percetakan, wah, ngelelek. Kemis saya serahkan, ditolak, udah cerai. Kau pasti bayar aku coba. Wah, pedih. Ya. Jadi saya punya pengalaman teman saya, ngamuk, mukul mertua mempelai pria. Olahraga.
dan setelah itu tidak ada yang berani pakai dia. Wih. Jadi saya kecewa, saya mending kecewa kehilangan duit sekarang, tapi saya masih dapat klien berikutnya. Ya, toh? Iya. Kali Anda ngamuk, itu efeknya panjang. Panjang ya. Ada seorang fotografer senior, nggak dapat job lebih dari 20 tahun, ya gara-gara dia ngamuk. Wah, klien kakak aja digituin, gimana kita ya? Nggak berani, ribet, takut. Jadi ingat ya, sejago-jagonya Anda, tetap ada orang yang bisa bikin foto selevel Anda gitu loh. Jadi jangan tinggi hati ya. Apalagi sekarang yang muda-muda tuh murah-murah hasilnya bagus-bagus. Jadi jangan jumawa kalau Anda dapat porsi ya. Kadang-kadang klien itu ngasih kita bukan karena kita hebat, karena udah nyaman sama kita. Ya, jangan lupa ya. Kenyamanan itu salah satu kunci klien kemeraket ya maksudnya ya. Iya. Itu lebih mahal daripada sekedar mutu ya. Lengket ya Om. Kalau ngomong mutu, yang bunda-bunda sekarang mutunya jago-jago ya. Di AE jago-jagonya kan jago-jagonya minta ampun, gitu. Main pakai drone, yang buda-buda edan ya. Pemain drone lama sekarang udah kalau soal jago. Tapi karena kenapa pemain lama dapat job? Ya karena saya itu. Ada klien yang males tawar-tawaran deh sama dia aja udahlah. Kita udah nyaman, udah tahu, nggak usah mikir. Itu kira-kira. Oke. Lalu bagus itu tolak ukurnya adalah sesuai dengan target ya. Jadi divisi bagus adalah sesuai dengan target. Usahakan foto Anda memenuhi target klien. Gimana caranya ya? Itu namanya pengalaman hidup ya, nggak bisa diujuk-ujuk kayak langsung bisa ya. Tapi clue saya adalah Anda kalau dapat job motret tas misalkan ya, browsing foto-foto tas, ya. Lalu pelajari tren sekarang seperti apa. Waktu film Sin City barusan beredar, Sin City Bruce Willis itu, hampir iklan-iklan fashion itu ngetrennya warnanya Sin City. Waktu Harry Potter 1 baru beredar, suasana muram ya. Itu kan. Ya. Produk-produk untuk anak dan remaja kebanyakan niru Harry Potter. Ya, jadi Anda harus tahu tren. Trennya lagi warna suram, Anda main warna-warna ngejreng ya, bisa terlempar. Tetapi kadang-kadang lepas dari tren itu membuat Anda something. Jadi memang nggak bisa ditentukan. Bisnis fotografi itu memang sangat ditentukan oleh kemampuan Anda menggrab situasi ya. Kemampuan Anda menggrab situasi seperti itu. Jadi saya sekarang udah pensiun dari Kompas Pun ya, tapi job-job saya beberapa biografi saya masih motret kemarin. Mas, motret ini gimana? Bisa nggak buat cover biografi ini? Ada 2 biografi baru keluar, saya motret, baru masuk Gramedia minggu-minggu ini ya. Satunya adalah Direktur BPJS, dirutnya BPJS. Oke. Kapan Om keluarnya Om? Udah keluar kali itu. Udah keluar. Kita udah beli di Gramedia. Oh, Oke, karena sudah jam 4 Om Arbain kan ada acara lagi jadi butuh istirahat. Nah, kita mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya Om Arbain, atas ilmunya, sharing yang sangat bermanfaat untuk ini. Jangan kapok ya Om ya. Oke. Saya berbagi selalu senang karena berbagi itu saya juga mendapat sesuatu ya. Terima kasih sekali Om Arbain atas waktunya. Tidak lupa terima kasih kepada partner kami, ada 23 yang saya nggak hafal. Mas Erwin salah satunya, terima kasih. Ini jaringannya lagi kuat-kuatnya ini. Korwil DIY Jateng. Terus teman-teman juga dari seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Semoga nanti yang jilid kedua tentang Shutterstock bisa kita laksanakan. Saya sedang memburu Mas Munir cari waktunya ini. Kalau Om Arbain mau ngisi lagi kapan ya Om ya? Nanti kita WA-an ya Om. Saya kosong, kalau Zoom itu nggak terlalu masalah, 3 kali libur. Ya oke. Yang masalah itu ke Jogja. Ya itu agak susah. Sekarang swab itu hanya berlaku 2 kali 24 jam tuh. Saya ke Belitung Bangka kemarin 5 hari, 3 kali swab. Di Jakarta, dari Bangka waktu mau pindah ke Belitung, swab lagi, terus dari Belitung mau pulang Jakarta, swab lagi. Melar hidup saya. Kasihan. Oke, terima kasih sekali lagi Om Arbain. Terima kasih teman-teman, terima kasih universitas yang telah mendukung acara ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Arbain. Terima kasih Kak Arin. Om Arbain. Terima kasih Kak. Terima kasih Om. Aman sekali. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.
Mati. Nuwun.